Bab 471 Memurnikan Harta Karun. Pada saat Wang Lin keluar, Wang Zuo berteriak, semua anggota keluarga Wang, berlutut. Lebih dari 100 keturunan keluarga Wang di luar kuil semuanya berlutut. Tidak peduli apa identitas mereka, tidak peduli status apa yang mereka nikmati di antara manusia, mereka berlutut di hadapan leluhur pendiri mereka sekarang. Nenek moyang pendiri keluarga Wang dari 600 tahun yang lalu. Itu adalah tugas berbakti keturunan untuk berlutut di depan leluhur mereka. Juga, nenek moyang ini adalah orang yang sangat terkenal di seluruh planet Suzaku. Keluarga Wang adalah salah satu dari sedikit keluarga di planet Suzaku di mana bahkan jika para pembudidaya bertemu dengan mereka, mereka harus sangat menghormati. Semua ini karena keluarga Wang menghasilkan Wang Lin. Wang Zuo memandang Wang Lin dan berkata, dengan nada berat, Wang Lin, aku membawa semua keturunan keluarga Wang untuk mengirimmu pergi. Wang Lin melihat ke wajah asing yang berisi garis keturunan keluarganya dan berkata, kalian semua, bangkitlah. Seluruh keluarga Wang berdiri dan dengan hormat menatap Wang Lin. Setelah aku pergi, aku akan menyerahkan keluarga Wang kepadamu, bisik Wang Lin sambil memandang Wang Zuo. Wang Zuo merenung sedikit. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, dalam sekejap, 600 tahun telah berlalu. Wang Lin, berhati-hatilah. Adapun urusan di rumah, aku akan mengurusnya. Petik 2. Wang Lin berbalik dan melihat lagi kuil itu. Dia mengambil satu langkah dan kemudian menghilang tanpa jejak. Rumah leluhur benar-benar sunyi. Semua anggota keluarga Wang melakukan koutou sekali lagi. Perjalanan yang bagus, leluhur. Gelombang ucapan hormat datang dari anggota keluarga Wang. Pemandangan dari masa lalu bermain di benak Wang Zuo saat dia melihat ke langit. Dia mengikuti ayahnya ke desa tempat tinggal Wang Lin. Dia melihat seorang pemuda di sebelah paman kedua menyapa semua orang dengan senyuman. Senyum di wajah tersenyum pemuda itu terus berkembang di benak Wang Zuo sampai hanya itu yang tersisa. Wang Lin, dua aliran air mata jatuh dari mata lama Wang Zuo. Bagian timur planet Suzaku. Wang Lin terbang melintasi gurun di atas nyamuk. Suara nyamuk yang memecahkan penghalang suara bisa terdengar saat ia berlari ke depan. Matanya bersinar seperti obor saat dia melihat sekeliling. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah. Nyamuk itu dengan cepat memahami niat Wang Lin. Itu meraung dan dengan cepat mendarat di dataran di bawah. Wang Lin mengambil langkah dan mendarat di tanah. Nyamuk itu berdiri di sana dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Wang Lin menamparkan tas pegangannya. Sinar lampu hijau ditembakkan dan berubah menjadi kodok petir. Setelah kodok petir keluar, ia mengeluarkan suara gemuruh, menyebabkan nyamuk merespons. Kemudian nyamuk mulai bermain-main dengan katak dan keduanya mulai bermain satu sama lain. Wang Lin membuka tas pegangannya dan perasaan ilahi menyebar di dalamnya. Dia memilih tempat ini karena jauh. Dia memutuskan untuk mengatur dan memurnikan harta yang ada di dalam tasnya sebelum pergi. Pertama adalah pedang langit dan pedang setengah bulan. Dia hanya melihat mereka satu kali dan kemudian melanjutkan. Adapun kapak, dia tidak akan memperbaikinya karena dia akan memberikannya ke tubuh aslinya. Adapun empat sarung pedang, Wang Lin masih tidak memahaminya. Dia merasa menyesal bahwa dia masih belum memahami misteri mereka bahkan sampai saat ini, di mana dia akan meninggalkan planet Suzaku. Dia melambaikan tangan kanannya dan empat sarung pedang mulai melayang di hadapannya. Kemudian dia meludahkan beberapa energi spiritual asal dan dengan cepat mengepung empat sarung pedang. Dia mulai memperbaikinya. Waktu perlahan berlalu. 3 hari kemudian, mata Wang Lin berbinar. Hubungan antara dia dan empat sarung pedang bahkan lebih kuat sekarang. Dia melambaikan tangan kanannya dan menyingkirkan sarung pedang itu. Kali ini Wang Lin mengeluarkan Soul Laser. Ada jejak perasaan ilahi pada cambuk ini yang tidak bisa dipatahkan oleh Wang Lin dengan kultivasinya saat ini, tetapi dia masih memiliki cara untuk menghadapinya. Dengan pikiran, pagoda berisi domain Zhou Yi terbang keluar. Itu mendarat di tanah dan domain level ascendan segera menyebar. Mata Wang Lin berbinar, lalu tangannya membentuk segel, menunjuk ke Soul Laser, dan mengirimkan segel. Cambuk segera mulai bergetar dan aura putih menyebar darinya. Aura putih ini sangat tirani dan segera menghancurkan segel Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia menginginkan domain Zhou Yi untuk segera berkumpul di sekitar Soul Laser. Segera, masa cahaya hijau mengelilingi Soul Laser dan aura putih di sekitarnya.
Mata Wang Lin tenang saat dia menunjuk ke dahinya dan jiwa asalnya terbang keluar. Dia terbang ke Soul Laser dan mulai memperbaikinya. Proses ini berlangsung selama 7 hari. 7 hari kemudian, dengan domain Zhou Yi dan jiwa asal Wang Lin, perasaan ilahi di Soul Laser akhirnya dihancurkan. Dengan itu hilang, Wang Lin meninggalkan rasa ilahi sendiri di Soul Laser dengan jiwa asalnya. Ketika dia melihat Soul Laser, dia bisa merasakan hubungan yang dia miliki dengannya. Seolah-olah mereka adalah satu. Ada banyak lapisan batasan di dalam Soul Laser, seperti bagaimana topi jerami dibuat dengan lapisan batasan. Namun, ada lebih dari satu topi jerami, membuatnya jauh lebih berharga daripada Soul Laser. Selain menyembunyikan penampilan seseorang, Wang Lin juga bisa belajar sedikit dari batu giok yang diberikan Yun Kuei-zi padanya. Hal yang paling berguna tentang topi jerami adalah dia akan mempelajari lebih banyak batasan dari mempelajarinya dan dengan demikian meningkatkan kekuatan bendera larangannya. Tujuan Wang Lin saat ini untuk bendera larangan adalah 9.999 set larangan. Untuk mencapai tujuan ini, dia harus mempelajari banyak batasan. Adapun Soul Laser, Wang Lin yakin bahwa itu bukan harta surgawi semu. Meskipun dia dapat menggunakan energi spiritual surgawi di atasnya, itu jauh lebih lemah daripada saat menggunakan energi spiritual. Hal ini membuat Wang Lin sangat bingung. Dia kemudian menemukan bahwa dia bahkan tidak perlu menggunakan energi spiritual. Selama dia menggunakannya, itu akan menghasilkan kekuatan misteriusnya sendiri. Alhasil, item ini tiba-tiba menjadi misterius di mata Wang Lin. Soul Laser ini milik Chu Yunfei, tapi dia terpaksa segera meninggalkan planet ini. Meskipun Chu Yunfei tahu bahwa Soul Laser itu misterius, itu menjadi beban baginya. Soul Laser ada di tangan Qian Feng, dan Qian Feng adalah murid Zuxi. Dia takut itu akan menyebabkan keributan, jadi dia meninggalkannya. Mata Wang Lin berbinar, dia merasa ada yang aneh dengan cambuk ini. Setelah merenung sebentar, dia menyimpannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan satu item lagi muncul. Gulungan itu. Sambil menatap gulungan itu, Wang Lin merenung sedikit dan kemudian menyimpannya. Di antara semua hartanya, ini adalah harta paling misterius yang dia miliki selain manik yang menentang surga, meskipun Soul Laser baru saja ditambahkan ke daftar ini juga. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan mengungkapkan ekspresi yang membosankan. Dia kemudian menyentuh tas pegangan dan kereta perang berisi paku keluar, mendarat di tanah. Saat kereta ini muncul, semua pasir di sekitarnya terhempas seolah takut mendekat. Paku di kereta itu memancarkan sinar dingin, menyebabkan siapapun yang melihatnya merasa takut. Saat Wang Lin menatap kereta itu, dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan jebakan binatang itu. Setelah memberi situnan salah satu kereta perang, Wang Lin masih memiliki dua yang tersisa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menangani yang lebih besar dari keduanya, atau dia pasti akan terluka oleh serangan balik itu. Namun, Wang Lin yakin bisa mengendalikan kereta perang kedua dengan jebakan binatang. Setengah bulan kemudian, Wang Lin meninggalkan dataran. Selama setengah bulan ini, raungan dari binatang terus menggema di seluruh dataran. Raungan ini mengguncang langit yang tinggi. Bahkan beberapa orang dari klan abadi yang terabaikan merasakan raungan marah dari roh pertempuran yang tidak akan tunduk pada siapapun. Wang Lin duduk di atas binatang nyamuk dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Wajahnya pucat dan dia memegang batu giok surgawi di tangannya. Tak lama setelah itu, batu giok berubah menjadi debu dan menghilang. Saat giok surgawi menghilang, yang lain muncul di tangannya dan dia terus menyerap energi spiritual surgawi. Kekuatan makhluk roh di kereta perang berada di luar harapan Wang Lin. Sifat pantang menyerah binatang buas ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini berasal dari kebanggaan karena tidak pernah tunduk pada apapun. Pada akhirnya, Wang Lin mengerahkan semua usahanya untuk menjebak makhluk roh di dalam perangkap binatang itu. Namun, ini menghasilkan retakan yang muncul pada jebakan binatang. Setelah membatasi binatang yang pantang menyerah ini, energi spiritual di tubuh Wang Lin terkuras dalam sekejap. Dia akan mati karenanya jika dia tidak dipersiapkan sebelumnya. Wang Lin membuka matanya, menyentuh jebakan binatang di pergelangan tangannya, dan menunjukkan ekspresi khawatir. Ini akan menjadi harta yang kuat. Sayangnya, hanya ada 3 jiwa utama yang tersisa di bendera jiwa. Jika saya memiliki lebih banyak, itu akan dapat mengulur waktu sementara kereta perang diaktifkan.
Aktivasi masih membutuhkan waktu lama. Dengan harta saya saat ini, saya tidak perlu takut ketika menghadapi pembudidaya transformasi jiwa tahap pertengahan. Terhadap pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir rata-rata, selama saya punya waktu untuk mengaktifkan kereta perang, saya juga akan memiliki kemampuan untuk melakukan pertarungan. Namun, melawan mereka yang memiliki harta surgawi atau setengah langkah ke tahap ascendan, saya kemungkinan besar akan kalah. Adapun kultivator ascendan, saya tidak punya cara untuk menang. Saya masih terlalu lemah, dan planet Tian Yun memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak daripada planet Suzaku. Pasti ada kultivator yang lebih kuat di sana, jadi saya harus sangat berhati-hati saat berada di sana. Petik 2. Sayangnya, manik yang menentang surga masih kehilangan elemen logamnya. Ketika saya membunuh Qian Feng, saya berhasil menangkap tubuh elemen logam kupu-kupu merah, tetapi itu hanya memberi surga menentang sepertiga dari elemen logam yang dibutuhkan. Wang Lin menghela nafas dan terbang ke kejauhan. Dia sedang menuju ke tempat si Tunan menjalani hidupnya sebagai seorang raja. Di negara budidaya peringkat 4 Zhou, di istana ibu kota Fana, suara si Tunan bisa terdengar dari dalam. Haha, layani tuan ini dengan baik. Jika tuan ini menikmati dirinya sendiri, aku akan memberimu pil-pil tersayang ini yang akan menjaga kulitmu tetap halus dan putih seperti sekarang selama 20-30 tahun. Suara kicau burung terus keluar dari istana. Ada juga suara seperti lagu bercampur di dalamnya. Semuanya sangat mempesona. Bab 472 Planet Suzaku. Larut malam, bulan bersinar terang di langit. Sosok ganas terbang perlahan di udara. Sosok yang ganas itu adalah binatang buas, dan binatang itu berbentuk seperti nyamuk yang tak terhitung banyaknya lebih besar dari yang normal. Di punggung nyamuk itu berdiri satu orang. Orang ini memiliki rambut panjang yang terurai anggun di udara. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung sambil berdiri di atas punggung nyamuk. Pakaiannya membuatnya terlihat seperti orang yang sangat terhormat. Orang ini adalah Wang Lin. Nyamuk itu perlahan mendekati kota di bawahnya. Disinilah ibu kota Fana negara Zhou berada. Kota itu dipenuhi dengan gedung-gedung tinggi dan ada sungai yang mengalir melalui pusatnya dari utara ke selatan. Banyak perahu di sungai ini, dan meskipun saat itu jam 3 pagi, ada lampu yang masuk dari dalam perahu serta tawa para wanita, membuat tempat ini terlihat semakin mewah. Wang Lin melihat perahu itu dan memerintahkan nyamuk itu terbang ke bawah. Nyamuk itu diam-diam terbang di atas sungai seperti dewa yang lewat. Di salah satu perahu, seorang pria kaya yang mabuk menjulurkan kepalanya untuk menghirup udara segar ketika dia melihat bayangan binatang nyamuk. Dalam sekejap, semua alkohol di sistemnya menghilang karena syok. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Dia mengira dia telah minum terlalu banyak dan berhalusinasi. Di sisi timur kota, terdapat sebuah istana yang sangat mewah di mana nyanyian tawa riang dan pesta bisa didengar. Dari punggung nyamuk, Wang Lin berkata, "Situ, sekarang waktunya untuk pergi." Tak lama kemudian, semua suara berhenti. Tidak ada lagu yang datang dari istana lagi. Seolah-olah semua orang membeku. Seorang anak laki-laki berjubah ungu keluar. Dia mengungkapkan ekspresi penyesalan dan menghela nafas. Orang tua ini belum cukup menikmati dirinya sendiri. Kembangkan, kembangkan, Dogfart apa yang ada untuk dikembangkan. Hidupku sebagai raja masih lebih baik. Saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan dan tidak ada yang berani menyinggung perasaan saya. Petik 2. Wang Lin mengangkat kepalanya, menatap bulan di langit, dan perlahan berkata, "Kita harus pergi." Tunggu sebentar. Raja kecil negeri ini sangat baik padaku, jadi biarkan aku menghadiahinya. Dengan itu, si Tunan menghilang. Setengah jam kemudian, sosok si Tunan tiba-tiba muncul di sebelah Wang Lin dan tertawa. "Mari kita pergi. Saatnya meninggalkan planet Suzaku." Petik 2. Dia kemudian melangkah ke punggung binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk itu sudah takut padanya, jadi dia berteriak. Itu kemudian bergegas ke langit dan menghilang ke cakrawala. Nyamuk terbang semakin cepat hingga mencapai ujung lapisan pertama atmosfer planet. Begitu seseorang melewati atmosfer, mereka bisa meninggalkan planet Suzaku. Saat mereka tiba di ketinggian tertentu, Wang Lin menyingkirkan nyamuknya. Kemudian dia bergerak seperti meteor di atmosfer. Si Tunan bahkan lebih cepat, jadi dia mendahului Wang Lin. Kekuatan atmosfer menekan mereka, menciptakan kekuatan perlawanan yang kuat seperti gunung raksasa yang membebani mereka.
Si Tunan tertawa dan berteriak, "Sebar untuk orang tua ini." Dengan satu raungan, suasananya seolah terkoyak oleh sepasang tangan raksasa. Lapisan atmosfer didorong ke samping, menciptakan terowongan. Atmosfer biasanya tidak terlihat dan orang hanya bisa merasakannya dengan tubuh mereka sendiri. Namun, saat ini riak sedang menyebar ke seluruh atmosfer dan ke seluruh planet. Pada saat ini, apakah mereka manusia atau kultivator, semua orang mengangkat kepala. Dari sudut pandang mereka, langit tiba-tiba menjadi sangat berwarna saat cahaya berwarna pelangi menyinari mereka. Zhou Wutai berdiri di puncak Gunung Suzaku, menampakkan ekspresi penyesalan. Di belakangnya berdiri beberapa orang. Mereka adalah utusan Gunung Suzaku yang baru diangkat. Mereka bertugas mengirimkan setiap pesanan Zhou Wutai. Zhou Wutai bergumam pada dirinya sendiri, "Saudara Wang, semoga perjalananmu lancar." Adegan saat bersama Wang Lin terlintas di benaknya. Dari saat mereka bertemu karena pangeran kecil dari dunia fana, hingga saat aliansi empat sekte dihancurkan, hingga Wang Lin yang menolak gelar Suzaku dan memberikannya kepadanya. Zhou Wutai mengingat semua itu dan memasuki kondisi seperti mimpi. Waktu berlalu, banyak hal terus berubah. Selalu seperti ini. Semua anggota keluarga Wang di Zhao mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Wang Zuo melihat ke langit dan menghela nafas. Di sampingnya adalah seorang remaja laki-laki berusia 14 atau 15 tahun yang sangat tampan. Dia menoleh ke Wang Zuo dan bertanya, "Kakek leluhur, apakah itu kakek leluhur lainnya di langit?" Wang Zuo mengusap kepala anak laki-laki itu dan berkata, "Ya, dia adalah orang yang paling saya hormati dalam hidup saya, adik laki-laki saya." Di hutan di samping lembah Dicu, seekor harimau yang sangat besar dan ganas baru saja menerkam babi hutan dan dengan mudah membunuhnya dengan satu gigitan. Dia melemparkan babi hutan di belakangnya ke arah 7 atau 8 harimau betina yang mengikutinya. Harimau itu hendak meraung ketika dia tiba-tiba melihat ke langit dan berdiri di sana tak bergerak. Dia akhirnya pergi. Setiap harimau ini melihatnya, hatiku terasa dingin. Setelah beberapa saat, harimau itu mengeluarkan raungan penuh kegembiraan. Dia berbalik dan memimpin harimau betina di belakangnya ke hutan untuk mangsa berikutnya. Little White masih menunggu panggilan Zhou. Sampai hari ini, dia masih merasa Zhou akan datang untuk membawanya pergi. Negara Chu, Desa Phoenix. Orang tua Zhou sedang berbicara dengan Zhou di halaman rumah mereka. Mereka memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka bertiga sedang membicarakan sesuatu ketika Zhou tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. "Paman," Zhou menatap ke langit. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa paman itu semakin menjauh darinya. Jarak ini semakin meningkat dan sepertinya akan terus bertambah selamanya. Planet Suzaku, tempat klan abadi yang terlantar menetap. Yun Kuezi sedang duduk sendirian di atas gunung tinggi memandangi langit. Wajahnya terlihat sangat tua, bahkan lebih tua dari sebelumnya. Dia menderita luka parah di makam Suzaku, dan bahkan setelah setahun penyembuhan, dia hanya pulih sedikit. Dia juga merasakan umurnya akan segera berakhir, menyebabkan dia merasakan ledakan kelelahan. Umur anggota klan abadi yang terabaikan sedikit lebih lama daripada pembudidaya, atau dengan kultivasi Yun Kuezi, dia akan mati bertahun-tahun yang lalu. Generasi muda akan melampaui kita dalam waktu singkat, setelah sekian lama, dia menghela nafas. Di daerah klan abadi yang ditinggalkan, 5.000 kilometer jauhnya dari Yun Kuezi, seorang pria muda yang ditutupi dengan tato emas berkedip melihat ke langit dan menunjukkan ekspresi sedih. "Saudara Wang, apakah kamu masih ingat saya? Orang ini adalah master junior dari klan abadi yang ditinggalkan." Ada cerita di belakangnya. Di makam Suzaku, dia tidak berhasil mencapai pertempuran untuk kristal planet budidaya, tetapi dia tidak kehilangan nyawanya. "Saudaraku Wang, aku akan meninggalkan planet Suzaku juga. Saya berharap kita memiliki kesempatan untuk bertemu sekali lagi di masa depan." Petik 2. Pada saat ini, semua pembudidaya di planet Suzaku merasakan fluktuasi di langit. Di bawah tatapan mereka, Wang Lin dan Si Tunan menerobos atmosfer dan melangkah keluar angkasa. Di planet Suzaku, leluhur dari klan iblis raksasa yang terperangkap di bawah mayat sekte masih meminta bantuan. Di tanah dewa kuno, tawa gila Tuo Sen masih bergema. Hari di mana dia akan mendapatkan kembali kebebasannya tidak jauh. Di lautan iblis, rumor perintah membunuh masih bergema di antara para pembudidaya iblis, tidak pernah mati.
Sebuah legenda, seorang kultivator bernama Wang Lin meninggalkan jejaknya di seluruh planet Suzaku. Bab 473 Pesawat Perdagangan. T. Di luar angkasa yang luas di luar planet Suzaku, seberkas cahaya dengan cepat bergerak melalui kehampaan yang kosong. Di ujung depan sinar cahaya ada kompas raksasa. Meski kehilangan satu bagian, ia masih bergerak sangat cepat. Wang Lin sedang duduk di tengah sementara Si Tunan duduk di samping. Wang Lin, kita akan melakukan hal yang sama sekarang. Begitu kita mencapai planet perdagangan dan saya membeli beberapa barang, kita akan berpisah, suara Si Tunan agak tertekan. Wang Lin merenung sedikit sebelum perlahan berkata, akan ada hari di mana kita bertemu lagi. Bukankah kamu ingin menjadi raja di planet Feng Luan? Petik 2. Setelah mendengar kata, raja, Si Tunan langsung tertawa. Itu betul. Itulah tujuan saya. Petik 2. Wang Lin tersenyum tipis, lalu dia mengalihkan fokusnya ke kompas bintang dan mengikuti peta bintang yang diberikan Si Tunan padanya. Mereka berbelok ke kiri menuju kekosongan ruang yang tak berujung. Wang Lin berkata, terakhir kali Anda pergi ke planet perdagangan itu puluhan ribu tahun yang lalu. Saya ingin tahu apakah itu masih ada. Petik 2. Si Tunan merenung sedikit dan berkata, seharusnya masih di sana. Ini adalah planet perdagangan bebas dan sudah ada sejak lama. Kecuali jika ada perubahan surgawi, itu seharusnya tidak menghilang. Ada harta dan materi yang tak terhitung jumlahnya di sana. Setiap orang yang pergi ke sana biasanya dari planet budidaya sekitarnya. Aku pergi ke sana dengan Ye Wuyu sekali dan menukar beberapa harta karun. Petik 2. Wang Lin mengangguk. Salah satu alasan pergi ke planet perdagangan adalah untuk mengirim Si Tunan pergi. Si Tunan berencana untuk mendapatkan beberapa alat yang dia butuhkan untuk menempuh jarak jauh melalui ruang angkasa. Alasan kedua adalah Wang Lin ingin melihat apakah ada bahan untuk memperbaiki kompas bintangnya. Lagi pula, kompas bintangnya hanyalah tiruan dan masih kehilangan beberapa bahan. Dengan bahan tersebut, Wang Lin bisa memperbaiki kompas bintang dan menyelesaikannya. Akibatnya, kompas bintang tidak hanya akan lebih cepat, tetapi juga kemampuan untuk menyerang. Setelah terbang selama beberapa hari, sebuah planet kecil muncul di kejauhan. Ini bukanlah planet perdagangan yang dibicarakan Si Tunan, tetapi bulan planet Suzaku. Tubuh asli telah berkultivasi di sini selama ini. Ketika kompas bintang mendekati bulan, tubuh asli yang berada jauh di dalam bulan membuat pukulan. Retakan yang tampak seperti naga yang menakutkan memanjang dari bawah tanah sampai ke permukaan. Serangkaian suara retakan yang diikuti ledakan keras datang dari cekungan di bulan. Pada saat yang sama, sosok hitam terbang keluar dari baskom. Sosok ini memiliki kepala penuh dengan rambut merah yang bergerak tanpa angin dan wajah tajam yang mengeluarkan aura yang mengeras. Ada 3 bintang yang perlahan berputar di dahi sosok itu, dan memiliki sepasang mata dingin yang hitam seperti abadi. Malam, memberikan dingin yang membekukan. Ada banyak retakan di tubuhnya yang berwarna perunggu, membuat kulitnya terlihat sangat kasar, tapi kulit kasar inilah yang membuat tubuhnya aura sunyi. Pada saat ini, tubuh aslinya seperti binatang purba yang mengeluarkan aura mengerikan. Si Tunan kaget. Meskipun dia telah mendengar tentang tubuh asli Wang Lin dari Wang Lin, dia tidak bisa tidak merasakan hatinya bergetar bahkan dengan pengalamannya yang luas sebagai seorang kultivator. Baik. Mata Si Tunan berbinar-binar. Mata dingin dari tubuh aslinya menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat Si Tunan. Tubuh aslinya mengangguk dan kemudian mendarat di kompas bintang. Si Tunan melihat tubuh aslinya dan kemudian ke Wang Lin. Dia mengangguk dan berkata, bagus, bahkan dengan kultivasi saya, sulit untuk mengatakan bahwa kalian berdua adalah satu kesatuan. Saya percaya bahwa setelah kalian berdua bergabung, kultivasi Anda akan meningkat satu tingkat. Petik 2. Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, setelah menyatu dengan tubuh asli saya, kultivasi saya akan mencapai puncak tahap pertengahan transformasi jiwa. Tubuh aslinya menyatu dengan Wang Lin, menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia mengepalkan tinjunya dan berkata, perasaan ini sangat bagus. Setelah menyatu dengan tubuh aslinya, kompas bintang tidak berhenti lagi dan terbang menuju planet perdagangan yang dibicarakan Si Tunan. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Selama bulan ini, Wang Lin dan Si Tunan tidak duduk diam. Si Tunan mengajari Wang Lin beberapa mantra yang dia tahu, dan mereka menghabiskan sisa waktu untuk berdebat satu sama lain.
Pada Situnan pertama akan menekan kultivasinya agar sesuai dengan Wang Lin. Mereka bertarung pada level kultivasi yang sama, tanpa harta apapun dan hanya menggunakan mantra. Ini mengungkap kelemahan Wang Lin. Situnan memiliki aliran tak berujung dari berbagai mantra yang telah dia kuasai selama bertahun-tahun, jadi dia sangat kuat bahkan tanpa harta magis. Karena tubuh aslinya, Wang Lin tidak kalah tetapi dalam keadaan sangat menyesal. Di bawah pengajaran Situnan, Wang Lin perlahan mempelajari kembali banyak mantra yang sudah lama tidak dia gunakan, dan bersama dengan mantra baru yang diajarkan Situnan kepadanya, Wang Lin mampu melakukan pertarungan yang layak. Kemudian Situnan meningkatkan tingkat kultivasinya ke tahap akhir transformasi jiwa. Wang Lin secara alami tidak cocok ketika tidak ada harta magis yang digunakan, tapi Situnan berkata, kamu memiliki pengalaman bertempur yang terlalu sedikit dengan tahap akhir Soul Transformation dan Ascendan Kultivator. Itulah mengapa Anda tidak dapat membuat keputusan yang akurat saat melawannya. Itulah mengapa Anda harus menggunakan waktu Anda dengan saya untuk mengalami kekuatan kultivator yang kuat dan mengasah pengalaman tempur Anda. Petik 2. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia sepertinya mendapatkan beberapa wawasan. Gerakannya perlahan menjadi lebih cerdik dan lebih pintar. Pada akhirnya, Situnan meningkatkan level kultivasinya ke tahap awal Ascendan. Seorang kultivator tingkat ini dapat dengan mudah membunuh Wang Lin, jadi persyaratan Situnan adalah agar Wang Lin fokus menghindar dan melarikan diri. Pelatihan semacam ini sangat kejam. Untung Wang Lin menyatu dengan tubuh aslinya. Jika dia tidak memiliki tubuh Dewa Kuno Bintang 3, dia akan terluka parah beberapa kali. Situnan juga melihat ini dan itu mengapa dia menguatkan hatinya untuk melatih Wang Lin. Meskipun waktu 1 bulan singkat, perolehan Wang Lin tidak dangkal. Pada hari ini, planet budidaya biru muncul di hadapan Wang Lin. Cincin cahaya mengelilingi planet dan memancarkan cahaya lembut. Mata Situnan berbinar saat dia menatap planet budidaya biru. Perasaan ilahinya yang kuat menyapu dan meluas ke permukaan planet. Setelah beberapa saat, dia menarik perasaan ketuhanannya dan dengan bangga berkata, ini sama seperti ketika saya berada di sini terakhir kali. Tidak ada perubahan sama sekali sejak terakhir saya di sini. Satu-satunya perbedaan adalah sekarang tidak ada orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dariku di sini. Haha, kalau begitu aku akan mencuri yang kubutuhkan. Aku datang ke sini untuk mencuri. Petik 2. Wang Lin tersenyum pahit. Kompas bintang meninggalkan jejak cahaya saat dia terbang menuju planet budidaya. Cahaya lembut tidak mencoba menghalangi mereka sama sekali. Ketika mereka mendekat, cahaya itu bergerak menjauh, membuka sebuah lorong. Kompas bintang menerobos atmosfer dan memasuki planet budidaya. Tepat pada saat ini, 3 sinar cahaya dengan cepat terbang ke arah mereka. Situnan melihat ketiga sinar cahaya dan berteriak, "Enyahlah orang tua ini." 3 sinar itu tiba-tiba berhenti. Setelah merenung sebentar, mereka berbalik dan pergi. Situnan tertawa terbahak-bahak, lalu dia melompat dari kompas bintang, terbang ke permukaan, dan berkata, Wang Lin, orang tua ini akan pergi mencuri barang. Anda bisa dengan santai melihat-lihat sebentar. Aku akan menemuimu 3 hari dari sekarang. Petik 2. Saat suara itu memasuki telinga Wang Lin, sosok Situnan sudah menghilang dari pandangan Wang Lin. Setelah menyingkirkan kompas bintang, Wang Lin mengambil satu langkah, berubah menjadi awan asap hijau, dan dengan cepat terbang pergi. Planet budidaya ini sebagian besar ditutupi oleh lautan. Aroma ombak laut menghantam wajah Wang Lin saat dia turun. Laut biru tua sangat kasar. Wang Lin dihempas oleh angin laut saat dia terbang menuju benua. Perasaan divinenya menyebar dan dia bisa merasakan pergerakan setiap helai rumput dalam jarak 5.000 km. Benua di kejauhan menjadi semakin dekat sampai akhirnya dia mendarat. Dengan akal ilahi, dia melihat sebuah kota raksasa yang tampak seperti binatang buas sedang beristirahat. Kota Mingmei adalah salah satu kota terbesar di planet ini. Tidak ada manusia di kota ini, hanya para pembudidaya. Ada banyak toko yang menutupi seluruh kota. Ada juga alun-alun terbuka raksasa di sisi barat kota. Di alun-alun ini, pembudidaya dari planet lain dapat menyewa kios dengan batu roh untuk menjual harta, memperdagangkan harta, atau menukar batu roh dan giok langit. Ada banyak pembudidaya yang bergerak di antara banyak toko. Alun-alun di sisi barat kota itu sangat ramai. Sisi utara kota tidak begitu ramai, tapi disinilah toko-toko paling mahal berada. Hanya ada 9 toko di sisi utara.
Masing-masing tampak seperti paviliun dari alam surgawi dan semua pemilik toko memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Ini terutama berlaku untuk toko ke-9, yang disebut toko nomor 1 di kota Mingmei. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah hijau masuk dari gerbang timur. Ia berdiri tegak dan rambut panjangnya tergerai di belakangnya, membuatnya tampil sangat anggun. Orang ini adalah Wang Lin. Setelah membayar batu roh untuk memasuki kota, tatapannya melewati toko satu per satu. Tujuan Wang Lin sangat jelas. Dia membutuhkan 2 bahan untuk memperbaiki kompas bintang. Kedua bahan ini sangat langka dan tidak akan ditemukan di toko biasa. Saat Wang Lin berjalan ke depan, dia melihat ke semua toko yang dia lewati. Terkadang dia akan berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Ketika dia tiba di toko ke-7, Wang Lin berbalik dan melihat seorang pemuda kecil tidak jauh darinya. Pemuda ini diam-diam mengikuti Wang Lin sejak dia memasuki kota. Setelah melihat Wang Lin melihat ke atas, pemuda itu tidak panik sama sekali melainkan tersenyum. Dia dengan cepat berjalan ke arah Wang Lin dan menggenggam tangannya. Saya kira ini adalah pertama kalinya senior datang ke kota Mingmei. Tingkat kultivasi orang ini adalah tahap akhir jiwa baru lahir, belum pada tahap formasi jiwa. Wang Lin dengan jelas bertanya, apa yang kamu inginkan? Senyuman di wajah pemuda itu tidak berubah, tapi hatinya sangat gugup. Ketika Wang Lin pertama kali memasuki kota, dia langsung dapat melihat bahwa ini adalah pertama kalinya Wang Lin memasuki kota ini. Bab 474 Kekosongan Batu Kayu. Harus dikatakan bahwa kebanyakan orang yang berada di sini sebelumnya akan masuk dari gerbang barat karena lebih dekat dengan pasar bebas di alun-alun. Banyak barang yang tidak dapat ditemukan di toko dapat ditemukan di sana dan harganya akan sedikit lebih rendah. Satu-satunya downside adalah sulit untuk mengetahui apakah suatu barang itu asli atau palsu, tidak seperti di toko, yang tidak akan menjual barang palsu. Berbelanja di alun-alun bergantung pada kemampuan pembeli untuk membedakan barang. Adapun orang-orang yang masuk dari gerbang timur, itu adalah pertama kalinya mereka memasuki kota atau mereka adalah pelanggan besar. Pemuda itu dengan cepat berkata, senior, junior adalah Li Danan. Saya dibesarkan di kota Mingmei. Jika senior bersedia, junior dapat membimbing senior untuk membantu menghindari banyak masalah. Hanya akan menghabiskan 10 batu roh berkualitas tinggi. Wang Lin memandang Mang muda itu, merenung sedikit, dan mengangguk. 10 batu roh berkualitas tinggi agak mahal. Dengan sebanyak ini, seseorang dapat membeli harta dan pil berkualitas rendah. Namun, tepat sebelum Wang Lin pergi ke makam Suzaku, dia mencuri banyak batu roh dari klan abadi yang ditinggalkan, jadi dia sangat kaya sekarang. Li Danan segera mengungkapkan ekspresi hormat dan bertanya, senior, apakah kamu mencari harta magis, giok surgawi, atau material? Atau semacam rune atau mantra? Petik 2. Wang Lin dengan tenang berkata, saya ingin batu kayu kosong. Pernahkah kamu mendengarnya? Petik 2. Batu kayu kosong, Li Danan mengungkapkan ekspresi merenung sebelum matanya bersinar dan dia berkata, apakah batu kayu kosong yang memiliki elemen kayu tetapi tumbuh seperti batu dan hanya tumbuh 1 inci setiap 1000 tahun? Wang Lin sangat terkejut bahwa orang ini mengetahui tentang batu kayu hampa. Ini menunjukkan bahwa orang ini memang tahu sedikit. Batu kayu hampa adalah salah satu bahan dari ingatan Tusi untuk membuat kompas bintang dewa kuno. Anggota klan dewa kuno biasanya tidak membutuhkan sesuatu seperti kompas bintang karena mereka bisa terbang melintasi angkasa dengan tubuh mereka. Hanya beberapa tempat khusus atau dewa kuno tingkat rendah yang membutuhkan barang seperti itu. Namun, kompas bintang para dewa kuno sedikit berbeda dari yang ada di Cultivation Alliance. Diperlukan beberapa bahan khusus dan metode khusus untuk menyempurnakannya. Namun, setelah selesai, itu beberapa kali lebih cepat dan lebih kuat daripada kompas bintang yang ada. Wang Lin dengan jelas berkata, itu benar. Itulah yang saya cari. Apakah ada toko yang menjualnya? Melihat pemuda itu tahu tentang batu kayu hampa, 10 batu roh berkualitas tinggi tidak terbuang percuma. Li Danan mengungkapkan ekspresi yang sulit. Dia sedikit ragu-ragu dan berkata, senior, saya hanya mendengar ini dari orang lain. Ada seseorang yang menjualnya di pasar bebas, tetapi harganya sangat tinggi. Selain membuat benda terbang sedikit lebih cepat, item ini tidak memiliki kegunaan lain, jadi belum ada yang membelinya sama sekali. Belakangan, penjual meninggalkannya di warung milik teman.
Jika senior menginginkannya, saya bisa memimpin. Namun, ini sangat mahal. Jika senior membutuhkan materi, bukankah lebih baik mendapatkan yang lain? Petik 2. Wang Lin dengan tenang berkata, saya memiliki kegunaan untuk itu. Memimpin. Li Danan tidak mengatakan lebih banyak dan memimpin Wang Lin langsung ke pasar bebas sisi barat. Pasar bebas di sisi barat sangat besar dan dipenuhi dengan suara tawar-menawar. Li Danan pasti seseorang yang lahir di sini. Dia membawa Wang Lin ke kios dengan sangat cepat. Tanah ditutupi dengan kios-kios yang didirikan oleh para pembudidaya. Ada harta magis, instrumen magis, pil, mantra, dan apapun yang Anda inginkan. Bahkan ada beberapa yang menjual harta karun kuno dengan bentuk yang aneh. Ini menarik perhatian banyak pembudidaya. Saat mereka berjalan, Li Danan menjelaskan kepada Wang Lin aturan pasar bebas. Li Danan tidak lagi gugup, jadi dia bahkan membuat lelucon saat dia dengan cepat menjelaskan bagaimana pasar bebas bekerja untuk Wang Lin. Senior, lihat pembudidaya botak itu. Dia datang ke sini setiap beberapa tahun dan menjual beberapa barang langka setiap saat. Petik 2. Senior, orang yang memakai jubah daois hitam dan putih itu belum lama berada di sini, tapi semua yang dia jual adalah palsu dan dia telah menipu beberapa orang. Beberapa hari yang lalu, saya melihat seseorang memburunya, jadi saya tidak menyangka akan melihatnya di sini lagi. Orang yang memburunya gagal atau mati. Petik 2. Wang Lin memandang setiap orang yang ditunjukkan Li Danan. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah warung besar. Li Danan menggenggam tangannya dan berkata, Senior. Zhang, apakah kamu masih mengingatku? Petik 2. Pemilik warung adalah seorang pria berwajah merah. Dia menatap Li Danan dan tersenyum. Bocah kecil, manakah hartaku yang menarik perhatianmu? Saat lelaki tua itu berbicara, tatapannya dengan santai mengarah ke Wang Lin, tetapi kemudian matanya langsung membeku dan pupilnya menyusut. Dengan kultivasinya, dia bisa sekilas tahu bahwa Wang Lin tidak sederhana. Dia segera menjadi hormat dan berkata, Senior, junior adalah Zhang Hualin. Aku ingin tahu apa yang dicari senior. Petik 2. Wang Lin memandang pria tua berwajah merah itu dan berkata, Voidwood Stone. Orang tua berwajah merah itu berkata, harga barang ini tidak murah, dan junior menjualnya untuk orang lain. Orang itu berkata bahwa itu tidak bisa diperdagangkan. Itu hanya bisa dijual untuk 5 batu roh kualitas terbaik. Petik 2. Li Dana tersenyum pahit dan berkata, 5 batu roh kualitas terbaik, itu adalah harga surgawi. Selain dari negara budidaya peringkat 7, batu roh kualitas tinggi terlalu langka, dan ada bahan yang lebih baik yang tidak memerlukan biaya sebanyak ini di negara budidaya peringkat 7. Petik 2. Orang tua berwajah merah itu menghela nafas. Harga ini sangat mahal, tapi teman saya ini terlalu keras kepala. Senior, bagaimana menurutmu? Wang Lin merenung sedikit dan berkata, biar saya lihat. Laki-laki tua berwajah merah itu ragu-ragu sedikit dan kemudian menamparkan tas pegangannya. Sebuah batu biru seukuran telapak tangannya muncul di tangannya. Ada urat seperti cabang di batu itu seolah-olah ada tanaman yang tumbuh di dalamnya. Ada lapisan tipis cahaya yang mengelilingi batu itu. Ini adalah mantra yang harus dipelajari untuk melakukan bisnis di sini. Mantra ini disebut trap seal. Ini akan mencegah orang mengambil barang dengan paksa. Kecuali pembeli berada satu tingkat di atas penjual, perlu 10 napas waktu untuk memecahkannya. 10 tarikan napas waktu ini sangat penting karena memungkinkan penjual untuk menyimpan barang tersebut. Wang Lin melambaikan tangannya. Batu itu segera terbang dari tangan lelaki tua itu dan masuk ke tangan Wang Lin. Cahaya itu sepertinya tidak berpengaruh sama sekali dan pecah setelah batu kayu kosong meninggalkan tangan lelaki tua itu. Ekspresi pria tua itu berubah dan dia menghirup udara dingin. Dia berpikir bahwa dia telah melebih-lebihkan kultivasi pemuda ini, tetapi sepertinya dia benar-benar meremehkannya. Pemuda ini setidaknya harus berada di tahap transformasi jiwa. Wang Lin memeriksa batu kayu kosong itu. Setelah memastikan itu adalah barang yang benar, dia melambaikan tangannya dan menyimpannya di dalam tasnya. Senior, ekspresi orang tua berwajah merah itu jelek. Tapi sebelum dia selesai berbicara, 5 batu roh berwarna putih susu muncul di hadapannya. Pria tua berwajah merah itu dapat mengetahui sekilas bahwa 5 batu roh putih susu adalah batu roh kualitas terbaik. Dia cepat-cepat menyimpannya dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah melihat bahwa tidak banyak orang yang memperhatikan mereka, dia menghela nafas lega.
Ketika dia melihat ke arah Wang Lin lagi, dia hanya melihat punggung Wang Lin di tengah kerumunan. Orang tua berwajah merah itu merenung sedikit. Setelah tinggal selama setengah hari lebih, dia segera meninggalkan kota. Dia tahu bahwa dengan 5 batu roh kualitas atas, para pembudidaya formasi jiwa tahap menengah akan datang dan memburunya. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menjual batu kayu kosong itu. Adapun Wang Lin, setelah dia meninggalkan kios, dia dengan santai melihat ke belakang. Ketika dia membeli batu kayu kosong, dia melihat 3 tatapan mengunci dirinya seperti kilat. Wang Lin dengan jelas berkata, "Li Danan." Li Danan dengan cepat berjalan dan dengan hormat berkata, "Senior, junior ada di sini." Dia bahkan lebih hormat dari sebelumnya. Adegan Wang Lin mengambil batu kayu kosong itu mengguncang hatinya. Wang Lin bertanya, jika harta karun penting diperdagangkan di sini, secara alami akan ada pembudidaya lain yang mengintai, jadi mengapa masih banyak pembudidaya yang berdagang di sini? Li Danan dengan cepat menjawab, senior tidak tahu, tapi kebanyakan orang yang datang untuk bertransaksi di warung ini tidak datang sendiri, jadi mereka secara alami tidak akan takut jika orang memata-matai mereka. Sedangkan bagi yang khawatir bisa menitipkannya di warung terpercaya untuk dijual dan kemudian kembali lagi nanti saat sudah dijual. Ini mencegah beberapa masalah yang tidak perlu. Seseorang bahkan dapat membayar untuk menyewa penjaga dari penguasa kota. Namun, sejak dulu, perdagangan selalu sangat berisiko, jadi semuanya tergantung takdir. Petik 2. Wang Lin tersenyum. Dia merasa asing berada di sini, tetapi bukankah selalu seperti ini? Kembali ke Laut Iblis, dia diburu karena Tungku Pil. Wang Lin melihat ke langit dan bertanya, apakah ada tinta salju di sini? Tinta salju, Li Danan berpikir lama tetapi tidak bisa memikirkan apapun. Dia tersenyum pahit dan berkata, senior, junior tidak tahu apa itu. Setelah dia selesai berbicara, mata Li Danan tiba-tiba menyala dan dia berkata, senior, meskipun saya tidak tahu apa itu, toko klan Sang mengumpulkan material yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin mereka memiliki apa yang Anda butuhkan. Petik 2. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, oh, beritahu aku tentang itu. Li Danan segera berkata, toko klan Sang adalah toko terbesar di kota Mingmei. Itu peringkat nomor 1. Dikabarkan didukung oleh planet budidaya peringkat 7, dan mereka memiliki cabang di beberapa planet perdagangan. Siapapun yang membeli dari sana dilindungi oleh toko sampai mereka berada 50.000 km dari planet ini. Jika diminta, mereka bahkan akan melindungi Anda sampai Anda kembali ke planet budidaya Anda. Setelah Wang Lin mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, pimpin jalan. Li Danan sangat bersemangat. Dia telah tinggal di kota Mingmei selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya pergi ke bagian utara 2 kali. Dia juga tidak pergi ke toko. Hanya pembudidaya yang kuat yang bisa masuk ke dalam. Tanpa cukup uang, seseorang tidak akan bisa membeli satu barang pun di sana. Dengan Li Danan memimpin jalan, mereka berdua dengan cepat tiba di bagian utara kota. Di depan mereka ada 9 toko seperti istana yang menjulang di atas segalanya. Bab 475 by Wei. Senior, yang di belakang adalah toko klan Sang. Itu bukan tempat yang bisa dimasuki begitu saja, jadi akan ada orang yang berpatroli. Sebelum Li Danan selesai berbicara, gelombang riak biru muncul dari udara tipis dan menyebar ke arah Wang Lin. Masuk, hentikan. Suara dingin dan arogan datang dari kehampaan. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia mengangkat tangannya dan dengan santai melambaikannya. Hembusan angin tiba-tiba muncul, menciptakan lengkingan tajam saat meluncur menuju riak biru. Kamu. Suara itu tiba-tiba menjadi lebih tinggi, tetapi saat embusan angin mendekat, riak biru runtuh. Cahaya biru dengan cepat berkumpul kembali 100 kaki dari Wang Lin menjadi seorang pria muda berbaju biru. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi jelek. Mata Li Danan berbinar. Dia telah berada di kota Mingmei untuk waktu yang lama dan datang ke bagian utara 2 kali sebelumnya. Meskipun ada orang yang berpatroli di kota utara, hal seperti ini belum pernah terjadi bahkan sebelum seseorang masuk. Ekspresi Wang Lin masih tetap tenang. Tingkat kultivasi pemuda ini tidak rendah. Meskipun dia tidak berada di tahap transformasi jiwa seperti Wang Lin, dia setengah langkah ke dalamnya dan sedang dalam proses menyerap energi spiritual surgawi.
Orang ini memiliki cukup energi spiritual surgawi untuk mencapai tahap transformasi jiwa, tetapi dia memutuskan untuk menggunakan metode kedua menerobos seperti yang dilakukan Wang Lin. Akibatnya, setelah dia memiliki cukup batu giok langit dan menerobos, perkembangannya melalui tahap transformasi jiwa akan jauh lebih mudah. Pemuda ini memandang Wang Lin, mendengus dingin, dan berkata, "Enyahlah." Sedikit kedinginan muncul di mata Wang Lin dan dia mengambil satu langkah ke depan. Setelah menyatu dengan tubuh aslinya dan bertarung dengan Situ Nan selama sebulan, pengalaman bertarungnya telah meningkat pesat. Sekarang dia terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Wang Lin menyilangkan 100 kaki. Dengan satu pukulan, tinjunya menciptakan kekuatan yang besar. Tidak ada ledakan sonik, tetapi retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara seolah-olah ruang itu runtuh. Ekspresi pemuda itu sangat berubah. Dia tidak berpikir kultivator transformasi jiwa tahap awal bisa melempar pukulan yang begitu kuat. Serangan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan diperlukan oleh kultivator transformasi jiwa tahap awal untuk melakukan semua upaya mereka untuk meniadakan, dan jika ada kesalahan, mereka akan terluka parah. Dia ingin mundur, tetapi tubuhnya sepertinya dibatasi oleh kekuatan tak terlihat dan dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Dia hanya bisa melihat saat tinju semakin besar di hadapannya. Setetes keringat dingin menetes dari ujung hidungnya, tapi matanya masih tenang tanpa sedikit pun rasa panik. Dia jelas tahu tingkat kultivasi Wang Lin, namun dia berani bertindak begitu arogan. Ini berarti dia memiliki metode kultivasi yang luar biasa atau status yang luar biasa. Berhenti. Suara samar datang dari toko ketiga diikuti oleh lampu hijau. Di dalam lampu hijau hanya ada secangkir teh, tapi itu terbang dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Mata Wang Lin berbinar. Tangan kirinya membentuk segel dan energi spiritual surgawi berkumpul di ujung jarinya. Dia menunjuk ke cangkir dan menggambar lingkaran saat dia berkata, "Rotasi bintang." Saat jari Wang Lin bergerak, busur mulai menjadi padat sampai menjadi lingkaran. Setelah lingkaran itu selesai, ia melesat ke arah cangkir teh. Kecepatan cangkir teh melambat dan arahnya berubah seiring dengan perputaran lingkaran. Pada akhirnya, itu melengkung di sekitar Wang Lin. Suara kejutan datang dari dalam toko. Tinju kanan Wang Lin bergerak secepat kilat dan mendarat di depan pemuda itu. Wajah pemuda itu segera memerah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Matanya redup saat dia terhuyung mundur beberapa langkah, lalu tubuhnya gemetar dan dia batuk seteguk darah lagi. Tubuhnya bergetar hebat saat energi spiritual langit putih keluar dari pori-pori tubuhnya seperti orang gila. Dalam sekejap mata, tidak ada energi spiritual surgawi yang tersisa di tubuhnya. Kamu menyia-nyiakan fondasi surgawi saya. Wajah pemuda itu tidak lagi merah tapi seputih orang mati. Pukulan Wang Lin tidak membunuh orang ini tetapi menyia-nyiakan semua fondasi langitnya. Ini pada dasarnya mengetuk pemuda dari tepi tahap transformasi jiwa kembali ke formasi jiwa. Wang Lin menarik tinjunya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan dengan tenang melihat ke toko yang melemparkan cangkir teh padanya. Mantra Star Rotation adalah mantra yang diajarkan Situ Nan padanya. Jika itu adalah dia dari belakang Suzaku, dia pasti sudah mengambil salah satu hartanya, tapi setelah berlatih dengan Situ Nan selama sebulan, dia tidak perlu lagi bergantung pada hartanya. Untuk kultivator yang sangat kuat, harta magis hanya ada untuk mendukung mereka. Yang membuat pembudidaya sangat menakutkan adalah mantranya. Jika harta magis sangat kuat, seperti harta benda langit berkualitas menengah atau lebih tinggi, maka itu adalah pengecualian. Ini adalah sesuatu yang pernah dikatakan Situ Nan kepada Wang Lin. Kakak ini memiliki teknik yang bagus. Bolehkah saya tahu siapa nama Anda? Suara tenang datang dari toko, dan setelah itu sosok tinggi dan lurus mengikutinya. Ini adalah pria muda yang tinggi. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang gelap. Mata ini seperti bintang, membuatnya mustahil bagi orang untuk melihat melalui dirinya. Hanya dia yang berdiri di sana menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Dia jelas telah mencapai puncak tahap tengah transformasi jiwa. Inilah alasan dia memancarkan energi spiritual surgawi. Wang Lin menoleh dan menatap orang ini. Ekspresinya tetap tenang saat dia perlahan berkata, Wang Lin, aku Bai Wei. Pria muda itu melambaikan tangannya dan kipas putih muncul di genggamannya. Ini memberinya penampilan seorang pangeran yang tampan.
Tidak jauh dari situ, pemuda yang fondasi langitnya disia-siakan oleh Wang Lin memiliki ekspresi yang sangat pucat. Dia berjalan ke toko sambil menatap tajam ke arah Wang Lin dan dengan jahat berkata, "Tuanku, bunuh dia." Bai Wei mengerutkan kening. Dia berbalik dan berkata, "Kamu tidak memiliki hak untuk berbicara di sini." Meninggalkan. Pria muda itu terkejut. Dia menatap Bai Wei dan kemudian ke Wang Lin dan mengungkapkan ekspresi aneh. Dia mendengus tetapi tidak lagi berbicara. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Meskipun nama orang ini agak feminin, Wang Lin dapat langsung mengetahui bahwa orang tersebut adalah laki-laki dan bukan perempuan. Saudara Wang, pelayanku kasar. Saya harap Anda tidak tersinggung. Saya dari planet Tian Yun dan saya termasuk dalam sekte nasib surgawi. Dari mana saudara Wang berasal? Bai Wei tersenyum lembut seolah semua ketidakbahagiaan dari sebelumnya menghilang seperti asap. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya misterius dan dia berkata, "Saya seorang pengembara. Saya tidak memiliki sekte." Petik 2. Bai Wei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Karena saudara Wang tidak ingin berbicara, maka saya tidak akan memaksanya. Namun, jika saudara Wang punya waktu di masa depan, Anda harus datang ke planet Tian Yun agar saya mendapat kehormatan menjadi tuan rumah. Petik 2. Wang Lin mengangguk, menggenggam tangannya, dan berjalan melewati keduanya. Jantung Li Danan berdegup kencang saat dia dengan cepat mengikuti. Dia takut jika dia terlalu lambat dan sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia akan terluka. Mata Bai Wei terus melacak sosok Wang Lin dan mengungkapkan cahaya aneh. Dia menyingkirkan kipas saat dia menepuk tangan kanannya dan berkata, "Pegunungan memiliki pohon dan pohon memiliki cabang, hati menyenangkan Tuhan dan Tuhan tidak tahu." Pemuda yang memiliki fondasi surgawi yang sia-sia memandang Bai Wei. Keanehan di matanya semakin dalam. Baru setelah sosok Wang Lin menghilang ke toko terakhir, Bai Wei menarik pandangannya. Dia melihat pelayannya di samping dan tersenyum. Itu hanya fondasi celestial. Setelah tuan ini kembali ke planet Tian Yun, aku akan memberikannya padamu lagi. Petik 2. Dengan itu, dia berjalan kembali ke toko ketiga. Hal yang dia cari tidak langka, tetapi setelah memeriksa ke-9 toko, dia hanya menemukannya di toko ketiga. Biasanya, dimanapun Bai Wei hadir, tidak ada orang lain yang diizinkan berada di sana. Arogansi semacam ini menular pada pelayannya dan itulah mengapa pelayannya mencegah Wang Lin memasuki kota utara. Wang Lin berjalan ke toko klan Sang. Tempat ini tampak seperti istana yang megah dan mewah dimanapun orang memandang. Ada total 999 patung yang diukir dari batu roh di sekelilingnya. Energi spiritual yang kental mengalir ke mereka. Li Danan sangat terkejut saat merasakannya. Dia belum pernah melihat yang seperti ini dalam hidupnya, terutama energi spiritual yang padat. Di sini lebih padat daripada di tempat manapun yang pernah dia kunjungi. Setelah ragu-ragu sebentar, Li Danan tidak lagi peduli pada Wang Lin tetapi duduk dan mulai berkultivasi. Wang Lin memeriksa pahatan batu roh di hadapannya. Semuanya adalah ukiran wanita dan semuanya berbeda, tetapi satu kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka semua sangat cantik. Di tangan masing-masing ukiran batu roh itu ada sebuah kotak. Di dalam kotak itu ada harta ajaib, pil, dan apapun yang dapat Anda pikirkan. Pada saat ini, tawa yang renyah datang dari kehampaan. Tak lama kemudian, seorang wanita yang menggairahkan dan cantik turun dari tangga. Matanya menatap ke arah Wang Lin. Wanita ini mengenakan gaun seputih salju dengan 9 bunga mandara yang di ujungnya disulam dengan benang perak. Kontras dengan gaun putih salju membuatnya sangat menarik perhatian. Rambut hitamnya yang seperti sutra tergerai di belakang kepalanya. 3 jepit rambut kristal ungu muda menahan rambutnya, hanya menyisakan 2 helai rambut ungu yang bergoyang lembut tertiup angin. Ada 3 aksesoris tipis berwarna kelingking berwarna ungu yang setipis sayap jangkrik di bawah mata kirinya. Cahaya yang memantulkannya membuatnya seindah lukisan. Rekan kultivator, selamat datang di toko klan Sang. Suara wanita itu seperti kicauan burung penyanyi. Kecantikan wanita ini mutlak, tetapi yang menarik perhatian Wang Lin adalah aksesori tipis di bawah mata kirinya. Dengan wawasannya, dia secara alami dapat melihat bahwa aksesori tipis itu adalah harta ajaib. Bahkan 9 bunga mandara juga merupakan harta magis yang sangat langka. Bahkan 3 jepit rambut di kepalanya adalah harta magis. Tubuhnya dipenuhi dengan harta magis. Itu memang menunjukkan betapa kaya tempat ini.
Wang Lin tidak membuang waktu dan dengan tenang bertanya, apakah toko ini memiliki tinta salju? Bab 476 Perjalanan Solo. Setelah meninggalkan toko, Wang Lin memberi Li Danan 10 batu roh berkualitas tinggi dan meninggalkan kota Mingmei. Toko Klansang memang memiliki tinta salju, tapi harganya sangat mahal. Wang Lin menghitung bahwa dengan semua batu roh yang dia miliki, dia hanya bisa mendapatkan 2 atau 3 tetes. Harga semacam ini di luar dugaan Wang Lin. Dia tidak berpikir bahwa tinta salju adalah bahan berkualitas tinggi di dunia kultivasi. Dewa-dewa kuno dapat melakukan perjalanan dari satu planet ke planet lain untuk mencari tinta salju, membuatnya sangat sederhana. Tetapi bagi para pembudidaya, tinta salju terlalu langka. Dari apa yang dia dengar dari wanita itu, tinta salju sangat baik untuk menyehatkan jiwa seseorang. Jika seseorang mendapat beberapa tetes saat merasuki tubuh, maka kecepatan kepemilikan akan meningkat beberapa kali lipat. Jika seseorang memiliki beberapa di mulut mereka ketika jiwa asal mereka meninggalkan tubuh mereka, maka itu dapat mencegah jiwa asal dari kehancuran bahkan ketika terluka parah. Seseorang setidaknya akan bisa kembali ke tubuhnya. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia menemukan tebing di luar kota Mingmei dan duduk dalam posisi lotus. Perasaan ilahi menyebar dan perlahan memanggil si Tunan. Tak lama kemudian, si Tunan menanggapi. Wang Lin mengirimkan pesan. Kota Mingmei, toko Klansang. Saya ingin tinta salju. Petik 2. Si Tunan mulai tertawa dan kemudian memutuskan sambungan. Ada total 9 kota di planet perdagangan ini. Dalam waktu 3 hari, berita yang mengguncang surga menyebar. Kota langit dan bumi dirampok. Orang ini memiliki wawasan yang sangat baik dan mengambil semua harta karun berkualitas tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah harta utama toko. Bahkan toko-toko dengan latar belakang pun dirampok. Bahkan rumah tuan kota dirampok. Tidak apa-apa jika itu hanya satu kota, tetapi dalam 3 hari ke depan, ke-9 kota, termasuk kota Mingmei, dirampok oleh orang misterius ini. Kultivasi orang ini sangat kuat. Bahkan ketika diserang oleh banyak pembudidaya, dia tidak punya masalah. Pada akhirnya, 5 pembudidaya ascendan dari 9 kota berkumpul untuk membunuh orang misterius ini. Pertarungan ini mengejutkan semua orang. Namun, kelima pembudidaya ascendan terpaksa mundur. Dan orang misterius itu dengan tenang pergi. Jenis kekuatan ini hanya bisa didapatkan di tahap legendaris Illusory Yin, Corporeal Yang, dan Nirvana Skrier. Akibatnya, dia bergerak seperti segerombolan belalang. Tidak ada yang berani mengacau atau menghalanginya. Wang Lin duduk di tebing selama 3 hari, memandangi kota Mingmei. Pada malam hari ketiga, Wang Lin menunjukkan senyuman tipis saat dia mengeluarkan topi jerami dan meletakkannya di kepalanya. Di kejauhan, sosok terbang seperti kilat, dan di belakangnya banyak pembudidaya yang tampaknya menutupi langit dikejar dekat. Di antara orang-orang yang mengejar, ada 8 orang yang sangat cepat. Mereka mendahului semua orang dan terus mengejar. Si Tunan dengan sombong tertawa. Haha, anak-anak nakal, kenapa kamu mengejar orang tua ini? Saya bukan seorang wanita. Ganggu aku dan aku akan mencuri dari kalian semua lagi. Petik 2. Saat si Tunan melewati tebing tempat Wang Lin berada, si Tunan mengulurkan tangan. Sebuah kekuatan yang kuat meraih Wang Lin dan Wang Lin bergerak seperti meteor di sebelah si Tunan. Si Tunan menyentuh tas pegangannya dan tertawa. Panen orang tua ini bagus. Mari kita pergi. Dengan itu, dia dengan cepat terbang bersama Wang Lin. Tetaplah, dasar pencuri gila. Gelombang raungan marah datang dari belakang si Tunan. Kecuali otak lelaki tua ini rusak, mengapa saya harus tetap patuh seperti yang Anda semua inginkan? Namun, orang tua ini akan mencoba untuk belajar dari kalian semua sekali, jadi jangan kejar, anak nakal. Si Tunan tertawa terbahak-bahak saat dia bergerak seperti kilat dengan Wang Lin. Mereka menerobos atmosfer dan berubah menjadi 2 sinar cahaya di ruang angkasa yang gelap. Toko-toko di planet perdagangan ini memiliki latar belakang yang sangat dalam. Jika mereka mengirim beberapa ahli, akan sulit bahkan bagi lelaki tua ini untuk berurusan dengan mereka. Saya mencuri dari mereka dengan cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk meminta bantuan. Ye Wuyu dan aku sering melakukan hal semacam ini di masa lalu. Si Tunan merasa sangat bangga. Setelah mereka memasuki ruang angkasa, Wang Lin mengeluarkan kompas bintang dan mereka berdua dengan cepat pergi.
Para pembudidaya planet perdagangan mengejarnya sebentar dan kemudian menyerah. Bagaimanapun, tidak banyak orang yang memiliki kompas bintang, dan kultivasi Situnan terlalu kuat. Bahkan jika mereka nyaris tidak berhasil mengejar, mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Apakah kamu mendapatkan tinta saljuku? Wang Lin menjilat bibirnya. Meskipun dia tidak bergabung, tinta salju adalah sesuatu yang dia minta, jadi dia juga dikaitkan dengan ini. Situnan tertawa dan mengeluarkan botol kecil. Dia melemparkannya ke Wang Lin dan berkata, untukmu. Ada sekitar 2 atau 3 tetes di sana. Petik 2. Setelah melempar botol, Situnan mulai memeriksa rampasan perangnya. Saat dia memeriksanya, dia mengungkapkan senyum bangga. Haha, lumayan. Panen kali ini beberapa kali lebih baik dari sebelumnya. Petik 2. Ketika Wang Lin mengambil tas itu dan memindainya dengan akal ilahi, matanya bersinar. Wang Lin diam-diam memutuskan sesuatu di dalam hatinya. Pencurian semacam ini tidak buruk. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya harus mencuri seperti ini juga. Petik 2. Luar angkasa tidak sepenuhnya gelap. Kadang-kadang ada banyak lampu dan benda berwarna-warni di kehampaan. Keindahannya akan membuat hati kebanyakan orang bergetar hanya dengan satu tatapan. Setengah bulan kemudian, nebula besar yang tampak seperti ubur-ubur muncul di hadapan Wang Lin. Situnan melihat nebula itu dan menghela nafas. Saya harus pergi sekarang. Wang Lin merenung sedikit, lalu diam-diam melihat ke nebula yang cemerlang dan bertanya, apakah kamu memiliki cukup harta magis? Situnan tertawa dan berkata, masih belum cukup, tapi aku akan membunuhku di sana dan mencuri di sepanjang jalan. Ketika saya sampai di sana, saya akan merasa cukup. Dengan itu, dia menunjuk ke nebula dan berkata, aku pernah ke sini sebelumnya dengan Ye Wuyu. Sudah waktunya kita berpisah. Tempat yang saya tuju sangat jauh dari planet Tianyun. Kami akan berpisah dan pergi dengan cara kami sendiri. Petik 2. Saat Situnan berbicara, dia menamparkan tas pegangannya dan cahaya putih terbang keluar darinya. Cahaya berubah menjadi pedang besar. Situnan melompat ke atas pedang, berbalik, dan berkata, Wang Lin, planet Tianyun dipenuhi dengan orang asing dan kamu tidak tahu tempatnya, jadi berhati-hatilah. Namun, Anda tidak bisa melupakan harga diri Anda sebagai pembudidaya planet Suzaku. Jika Anda memiliki masalah, temui saya di planet Feng Luan. Dengan keberadaan orang tua ini, tidak ada yang berani mengacau denganmu. Petik 2. Wang Lin menatap nebula itu. Dia masih belum melihat Situnan saat dia berkata, jika Anda memiliki masalah, datang dan temukan saya di planet Tianyun. Denganku di sana, tidak ada yang berani menyentuhmu. Petik 2. Situnan tertawa dan berkata, bagus. Wang Lin, jika aku mendapat masalah di masa depan, aku akan datang dan menemukanmu. Namun, jika tempat Anda terlalu kecil, saya tidak akan datang. Tidak peduli apa, Anda harus membuat sekte di planet Tianyun, dan saya akan datang dan menjadi kepala tetua untuk Anda. Petik 2. Dengan itu, Situnan menarik napas dalam-dalam dan melihat Wang Lin lagi. Untuk pertama kalinya, dia berbicara dengan Wang Lin dengan suara lembut dan berkata, Wang Lin, hati-hati. Dengan itu, pedang di bawahnya menyala dan dia menghilang, hanya menyisakan jejak cahaya. Situ, hati-hati. Wang Lin menoleh ke arah tempat menghilangnya Situnan. Di ruang yang luas, hanya dia yang tersisa, diam-diam menonton. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menghela nafas dan merasa sedih. Sejak dia melangkah ke dunia kultivasi, Situnan telah bersamanya, dan dia sangat berutang pada Situnan. Meskipun Situnan tertidur untuk waktu yang lama, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan keberadaan Situnan melalui surga yang menentang manik-manik. Di matanya, Situnan tidak berbeda dengan seorang guru. Kali ini, itu adalah perpisahan sejati di antara mereka. Melankolis di hatinya sangat kuat. Aku ingin tahu apakah kita akan bertemu lagi dalam hidup kita. Wang Lin diam-diam berdiri di sana untuk waktu yang lama. Dia kemudian berlutut di kompas bintang dan melakukan koutou 3 kali ke arah Situnan pergi. Saya, Wang Lin, tidak pernah dalam hidup saya membungkuk ke langit atau bumi, dan saya tidak memberi hormat kepada hantu atau dewa. Saya hanya tunduk pada orang tua saya dan untuk menunjukkan rasa hormat kepada situ, Wang Lin mendongak, menekan kesedihan di dalam hatinya, dan kompas bintang terbang ke kejauhan. Arahnya berlawanan dengan arah Situnan dan mereka bergerak semakin jauh. Setelah Wang Lin pergi, cahaya putih muncul di mana mereka berdua berada.
Sosok si Tunan muncul. Dia menatap Wang Lin dan menghela nafas. Tanpa percobaan yang kejam, seseorang tidak dapat dianggap sebagai kultivator sejati. Wang Lin, alasan saya membawa Anda ke jalan iblis adalah karena jalan iblis adalah yang terbaik untuk tetap hidup. Setelah Anda membuat avatar, Anda keluar dari jalur setan dan membuat jalan Anda sendiri. Aku tidak bisa lagi berada di dekatmu karena lelaki tua ini adalah iblis luar dalam. Petik 2. Si Tunan melirik kemana Wang Lin pergi dan bergumam, teman kecil, selamat tinggal. Dia menghela nafas panjang dan menghilang dalam kilatan cahaya putih. Ruangnya sangat besar, jadi jika seseorang tidak memiliki peta bintang, mereka akan hilang dan mungkin hilang seumur hidup. The Alsir meninggalkan peta bintang yang sangat rinci untuk Wang Lin yang menandai cara pergi dari planet Suzaku ke planet Tianyun. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di kompas bintang dan dengan cepat melakukan perjalanan ke planet Tianyun. Selama waktu ini, Wang Lin tidak menganggur. Dia menghabiskan waktu menggunakan batu kayu kosong dan tinta salju untuk memperbaiki kompas bintang sekali lagi dengan teknik rahasia dewa kuno. Prosesnya tidak cepat. Itu berlangsung sepanjang perjalanan. Kompas bintang sekarang ditutupi oleh lampu hijau. Di dalam lampu hijau, orang bisa melihat cabang yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan melengkung di sekitar kompas bintang. Ini adalah zat misterius yang dimurnikan dari batu kayu hampa. Proses ini berlangsung selama 3 bulan. Waktu 3 bulan hanya cukup untuk peleburan antara batu kayu hampa dan kompas bintang untuk mencapai penyelesaian kecil. Dewa kuno tidak peduli dengan waktu, jadi ketika mereka memurnikan harta karun, prosesnya biasanya berlangsung setidaknya 100 tahun. Dewa kuno bintang 9 membutuhkan 1000 tahun untuk memurnikan harta karun. 1000 tahun ini akan berlalu secepat jentikan jari seseorang. Wang Lin menghitung dan menemukan bahwa pada tingkat ini, itu tidak akan dilakukan bahkan pada saat dia tiba di planet Tianyun. Setelah merenungkan sedikit, dia memutuskan untuk melepaskan integrasi lebih jauh dan menggunakan tinta salju untuk memulai proses pemurnian terakhir pada tahap penyelesaian kecil ini. Beberapa bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Bab 477 tiba di Tianyun. Pada hari ini, seberkas cahaya perak terbang melintasi kehampaan. Sinar cahaya perak tampak seperti naga, bergerak di angkasa tanpa halangan apapun. Ada seseorang yang berdiri di atas sinar cahaya perak ini. Orang ini memiliki kepala dengan rambut panjang tergerai di belakangnya, sepasang mata yang bangga, fitur wajahnya yang tajam, dan pakaiannya mengepak dengan keras seolah-olah ada angin kencang yang bertiup ke arahnya. Kulit orang ini gelap dan membuat orang merasa bersemangat. Itu diisi dengan vitalitas yang dalam. Dia adalah Wang Lin. Perjalanan menuju planet telah dilakukan Tian Yun selama lebih dari setengah tahun. Selama setengah tahun ini, Wang Lin banyak berubah. Kulitnya tidak lagi seputih kulitnya di planet Suzaku tetapi sedikit lebih gelap. Ini karena kekuatan misterius di antara bintang-bintang. Adapun naga perak, itu adalah kompas bintang setelah dimurnikan. Dengan ingatan Dewa Kuno Tusi, dia menggunakan teknik khusus bersama dengan batu kayu kosong untuk mengubah strukturnya dan menyelesaikan fusi dengan tinta salju. Semua ini menyebabkan perubahan misterius. Adapun bentuk naga perak, itu adalah makhluk kuno bernama Kyuhe dari ingatan Dewa Kuno. Kecepatan makhluk ini sangat cepat, jadi kompas menggunakan bentuknya untuk mendapatkan sebagian kecepatannya. Meski tidak bisa dibandingkan dengan makhluk asli, kompas mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Menurut ingatan Dewa Kuno Tusi, kompas bintang yang sebenarnya akan membutuhkan darah Kyuhe sebagai penggerak untuk mengeluarkan potensi penuh dari kompas bintang. Pada saat ini, naga perak di bawah Wang Lin tidak lebih lambat dari seorang kultivator ascendan. Cahaya perak bersinar di angkasa saat menghilang di kejauhan. Waktu berlalu, dan setengah tahun berlalu. Wang Lin telah menjelajahi luar angkasa sendirian selama lebih dari setahun. Selama tahun ini, Wang Lin melihat banyak hal. Pada awalnya, dia memperhatikan segalanya, tetapi sekarang dia hanya melihat sekilas pada hal-hal ketika dia melewatinya. Dia semakin dekat dan dekat dengan planet Tianyun. Wang Lin menghitung jarak berdasarkan peta di kepalanya. Saat ini dia sudah setengah jalan. Sepanjang jalan, Wang Lin melihat planet yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa planet memiliki pembudidaya, beberapa ditinggalkan, dan beberapa dipenuhi dengan aura yang kuat dan ganas. Selain ini, Wang Lin melihat perampokan biasa.
Ada sekelompok orang yang ditolak oleh semua pembudidaya. Mereka disebut penggarap pinggiran. Para pembudidaya ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka di luar angkasa, dan tidak satupun dari mereka yang lemah. Mereka akan mencuri dari setiap pembudidaya yang mereka temui. Sepanjang jalan, Wang Lin bertemu beberapa orang, tetapi orang-orang ini sangat berpengalaman dalam mendeteksi tingkat kultivasi, jadi tidak ada dari mereka yang berani datang dan menghentikan Wang Lin. Tapi ada satu penggarap pinggiran yang tidak terampil yang juga pada tahap awal transformasi jiwa yang menyerang Wang Lin. Dia melarikan diri jauh setelah terluka parah oleh Wang Lin. Yang lemah tidak bisa bertahan hidup di luar angkasa, jadi Wang Lin tidak lagi menyembunyikan auranya. Dia melepaskan semua kekuatan penuhnya, terutama niat membunuh dari tubuh aslinya. Niat membunuh ini membentuk aura besar dan bergerak seperti embusan angin dingin, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Akibatnya, ketika penggarap pinggiran melihat Wang Lin, mereka akan menjauh dan tidak seenaknya mengacaukannya. Begitu saja, Wang Lin terus terbang. Dia seperti binatang primordial yang turun dari surga. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Pada hari ini, Wang Lin berdiri di atas naga perak. Di depannya ada sistem bintang yang dikelilingi oleh lampu hijau. Ada planet ungu tua raksasa di sistem ini. Ada banyak cahaya yang datang dari planet ini, membuatnya terlihat seperti kristal raksasa. Sangat indah. Di sekitar planet besar ini ada 5 planet kecil yang mengorbit planet utama. Di luar itu ada beberapa planet kecil yang tersebar di sekitarnya. Mereka semua memancarkan gelombang fluktuasi energi spiritual. Jelas bahwa ada batasan yang diberlakukan pada mereka. Kegembiraan memenuhi hati Wang Lin saat tatapannya terkunci ke planet ungu. Ini adalah lokasi yang ditinggalkan Alsir, planet Tian Yun. Pada saat ini, di mata Wang Lin, planet Tian Yun terlalu besar. Sebagai perbandingan, planet Suzaku terlalu kecil. Dan pada saat ini, bahkan di sini dia bisa merasakan energi spiritual padat yang berasal dari planet ini. Jika dia menginjak planet ini, kepadatan energi spiritual tidak akan terbayangkan. Planet Suzaku masih jauh dari bisa dibandingkan dengan planet Tian Yun. The Alsir mengatakan saat itu bahwa planet Suzaku adalah planet yang setengah terbuang. Melihat planet Tian Yun sekarang, Wang Lin mempercayainya tanpa keraguan. Setelah melihat planet Tian Yun, hati Wang Lin bergetar hebat seolah ada gelombang besar yang bergelombang di dalam dirinya. Ini seperti pertama kali dia pergi ke kota sebelum dia mulai berkultivasi. Semangat yang dalam muncul di hatinya saat dia diam-diam melihat planet Tian Yun di kejauhan. Planet Tian Yun, aku, Wang Lin, akan datang. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Wang Lin menarik napas dalam-dalam tetapi tidak berjalan ke depan. Dia benar-benar mundur selangkah. Seluruh tubuhnya bersama dengan naga perak tiba-tiba mundur. 3 hari kemudian, dia tiba di dekat sebuah planet kecil yang sepi. Tubuh Wang Lin bergetar dan tubuh aslinya keluar. Tubuh aslinya terbang begitu keluar. Itu menggali jauh ke dalam inti planet yang ditinggalkan dan mulai tumbuh. Ada banyak pembudidaya yang kuat di planet Tian Yun, dan beberapa mungkin menyadari bahwa tubuh aslinya adalah dewa kuno. Untuk berjaga-jaga, Wang Lin meninggalkan tubuh aslinya di sini dan kemudian terbang menuju planet Tian Yun. Planet Tian Yun dikelilingi oleh lapisan gas hijau. Itu tidak padat, tapi menutupi seluruh planet. Dari kejauhan, planet tampak seperti ditutupi oleh tirai tipis berwarna hijau. Di dalam kabut hijau juga ada bintik-bintik yang berkilau seperti bintang. Dari planet ungu besar di tengahnya, sejumlah besar energi spiritual melonjak ke dalam gas hijau, menyebabkannya berputar dan mengungkapkan pemandangan aneh. Wang Lin berhenti di luar gas hijau. Ketika dia melihat gas itu, dia merasakan bahaya. Gas hijau ini mengandung kekuatan penghancur. Jika saya sembarangan menyerang, saya akan terus diserang olehnya. Aku ingin tahu peringkat apa planet ini yang memiliki formasi yang begitu kuat. Dan 5 planet yang lebih kecil di sekitarnya juga memiliki formasi masing-masing, belum lagi planet yang lebih kecil yang lebih jauh lagi. Saat Wang Lin merenung, matanya tiba-tiba bersinar, lalu dia mundur 1000 kaki dan menatap gas hijau dengan ekspresi serius. Gas hijau itu bergerak seolah-olah ada sepasang tangan raksasa yang menggerakkannya. Gas itu terbelah oleh gaya ini. Pada saat yang sama, seorang pemuda berjubah hitam keluar. Penampilannya biasa-biasa saja dan matanya tenang saat dia memandang Wang Lin dan bertanya, apakah Anda memiliki pesan diplomatik?
Meskipun pidatonya tenang, matanya tenang, dan seluruh orangnya memancarkan perasaan sederhana, kombinasi dari semua ini memberi orang rasa arogansi yang bahkan lebih kuat daripada yang ditampilkan secara langsung. Kesombongannya tidak perlu lagi ditampilkan karena telah terukir di tulangnya. Wang Lin memandang orang itu dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak punya. Ekspresi pemuda itu tetap sama saat dia dengan tenang bertanya, apakah Anda punya undangan? Wang Lin merenung sedikit lalu menggelengkan kepalanya lagi. Pemuda itu memandang Wang Lin dan perlahan berkata, karena Anda tidak memiliki pesan diplomatik atau undangan, silakan pergi. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke gas hijau. Saat dia masuk, gas hijau perlahan menutup. Mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, saya mencari senior Alsir. Pria muda itu berhenti, lalu berbalik dan menatap Wang Lin. Tatapannya menjadi aneh dan setelah beberapa saat dia bertanya, kamu datang dari planet Suzaku. Wang Lin terkejut. Dia menatap pemuda itu dan mengangguk. Pemuda itu mengungkapkan senyuman aneh, lalu dia melambaikan tangannya dan gas hijau di sekitarnya mulai berputar dengan keras. Itu membentuk tentakel seperti naga yang terjalin satu sama lain dan menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin tampak tenang. Dia menyingkirkan kompas bintang dan maju selangkah. Tentakel seperti naga menyatu saat mereka mendekati Wang Lin untuk membentuk pedang terbang hijau. Wang Lin lalu melangkah ke gagang pedang. Terima kasih banyak. Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia menggenggam tangannya. Cahaya misterius di mata pemuda itu menjadi lebih kuat. Dia memandang Wang Lin dan kemudian ke gagang pedang sebelum membungkuk dan berkata, masuklah. Senior Alsir telah menunggu lama untukmu. Petik 2. Setelah orang ini selesai berbicara, gas hijau itu pecah, membentuk terowongan dalam yang menuju ke planet itu. Tubuh Wang Lin tidak bergerak, tetapi pedang hijau di bawahnya bergerak dan menerbangkannya menuju planet Tianyun. Saat dia terbang, Wang Lin mulai merenung. Orang ini tahu bahwa saya berasal dari planet Suzaku dan berkata bahwa senior Alsir telah menunggu saya. Mungkinkah senior Alsir ini benar-benar memiliki mantra yang memungkinkan dia melihat menembus langit dan bumi dan menghitung bahwa saya akan datang? Jika demikian, mantra senior adalah surgawi. Saat Wang Lin merenung, pedang terbang di bawahnya dengan cepat terbang menuju planet Tianyun. Tak lama kemudian, planet Tianyun menjadi semakin besar dan segera, pedang terbang itu menerbangkannya ke planet tersebut. Tekanan angin dari atmosfer bertiup ke wajahnya seperti pisau tajam, tapi pedang di bawahnya memancarkan cahaya lembut yang menahan tekanan sampai tingkat tertentu. Wang Lin dikelilingi oleh lampu hijau saat dia dibawa melalui atmosfer dalam sekejap dan memasuki planet Tianyun. Dari udara, Wang Lin melihat bahwa sebagian besar permukaan planet ini tertutup tumbuhan ungu. Daun tanaman ini digerakkan oleh angin dan menciptakan gelombang suara gemerisik. Perasaan tidak terbiasa muncul di hatinya. Dia menghela nafas dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Pedang yang diciptakan oleh gas hijau tidak berada di bawah kendali Wang Lin. Itu terbang sendiri untuk membawa Wang Lin ke Sekte Heavenly Fate. Titik masuk mereka tidak jauh dari sekte, jadi setelah hanya 3 batang dupa waktu, Sekte Nasib Surgawi muncul di hadapan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia melompat dari pedang hijau dan mendarat di tanah. Pedang hijau menghilang dalam sekejap mata. Bab 478 Mencari Dao. Sekte Heavenly Fate berada di sisi timur planet Tianyun. Itu tertutup kabut. Kabut dan awan memenuhi area itu. Melihat dari kejauhan, sekte itu seolah-olah ditutupi oleh lapisan kabut, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sebuah kuil besar mengambang di tengah, memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Di bawah candi terdapat batu apung yang membentuk undakan menuju pegunungan di bawahnya. Disinilah sekte luar dari Sekte Nasib Surgawi berada. Pada saat ini, sinar cahaya pedang terbang bolak-balik melalui Sekte Nasib Surgawi. Sekte itu sangat hidup. Wang Lin berdiri di luar gunung dan memandangi kuil raksasa. Dia menarik napas dalam-dalam dan maju selangkah. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya putih dan bergegas ke depan. Tidak butuh waktu lama sebelum Wang Lin tiba di sebuah gunung besar. Saat dia hendak menyeberangi gunung, ekspresinya berubah dan dia berhenti dan melihat ke kejauhan. Masuk, hentikan. Suara samar datang dari kejauhan. Suara ini sangat jelas tanpa emosi. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu pria atau wanita. Ekspresi Wang Lin menjadi penuh hormat.
Dia menggenggam tangannya dan berkata dengan keras, Wang Lin dari planet Suzaku ada di sini untuk menyapa senior Alsir. Wang Lin, Alsir yang terhormat sudah mengetahui kedatanganmu. Namun, untuk memasuki Sekte Nasib Surgawi, bahkan murid kehormatan harus melalui 3 cobaan. Apakah kamu berani menerimanya? Petik 2. Ekspresi Wang Lin sangat serius. Dia tidak segera menanggapi tetapi bertanya, apa 3 cobaan itu? Uji coba pertama adalah uji coba manusia. Percobaan ini menguji hati Dao Anda. Uji coba kedua adalah uji coba bumi. Percobaan ini menguji kultivasi Anda. Ujian ketiga adalah ujian surga. Uji coba ini menguji domain Anda. Hanya dengan melalui 3 cobaan ini Anda dapat memasuki Sekte Nasib Surgawi. Apakah kamu berani? Suara itu masih polos tanpa amarah. Setelah suara selesai berbicara, puluhan ribu sinar cahaya berkumpul untuk membentuk cincin berbentuk oval di depan Wang Lin. Wang Lin sedikit tersenyum dan berkata, mengapa saya tidak berani? Dengan itu, dia masuk ke dalam cincin oval. Di Sekte Nasib Surgawi di atas gunung yang tinggi adalah pohon bohi. Mahkota pohon ini sangat besar. Itu seperti payung yang bisa menutupi langit. Siapapun yang melihatnya akan merasakan dorongan untuk menyembahnya. Saat ini, ada 3 orang di bawah pohon ini. Orang di depan adalah orang tua. Dia memiliki ekspresi lembut dan rambut putihnya tertiup angin. Namun, dia tidak mengeluarkan perasaan tua dan malah memancarkan perasaan keluar dari dunia ini. Matanya bahkan lebih cerah daripada beberapa pria muda di puncaknya. Secara khusus, kedua alisnya seperti 2 naga putih di wajahnya yang bergerak lembut mengikuti angin. Tatapannya melihat ke kejauhan dan menunjukkan sedikit usia. 2 orang berdiri dengan hormat di belakangnya. Keduanya tampak berusia sekitar 30 tahun. Salah satunya tersenyum dan terlihat sangat ramah. Yang lainnya memasang ekspresi serius. Matanya dingin dan dia berdiri di sana tanpa emosi. Pria yang tersenyum itu memandang pria tua yang lembut itu dan berkata, Guru, orang ini hanya seorang murid kehormatan. Mengapa membuatnya melalui 3 ujian? Petik 2. Mata lelaki tua itu seperti kilat melihat ke kejauhan saat dia perlahan berkata, aku menerimanya sebagai murid dengan seenaknya dan menanam karam guru dan murid di antara kita. Hanya dalam 100 tahun, kultivasinya telah mencapai tahap ini. Dia tidak sederhana. Petik 2. Pria berwajah lembut itu tersenyum tipis dan berkata, menarik perhatian guru adalah kekayaannya. Jika dia bisa lulus 3 ujian, bawa dia ke paviliun awan ungu. Orang tua itu melihat kehampaan itu lagi, lalu dia melangkah maju dan menghilang. Pria berwajah lembut dan pria berwajah dingin menanggapi. Mereka menundukkan kepala untuk menghormati sampai orang tua itu pergi. Pria berwajah dingin itu mencibir dan berkata, paviliun awan ungu, menarik. Junior magang saudara Zhou, apa yang menarik tentang itu? Pria berwajah lembut itu menoleh ke pria bernama Zhou. Kakak magang senior, apakah kamu mencoba untuk menguji adik laki-laki? Paviliun awan ungu bukanlah tempat yang bisa ditinggali oleh murid kehormatan biasa. Istana Langit Ungu dan Istana Impian Ungu adalah tempat di mana hanya murid sejati dari guru kita yang bisa tinggal. Aku takut paviliun awan ungu akan segera dinamai Istana Kayu Ungu. Orang yang berwajah lembut itu tersenyum dan berkata, Wang Lin itu tidak sederhana dan guru sepertinya benar-benar tergerak untuk menerima murid lain. Kami akan mendapatkan saudara magang lainnya. Bukankah itu acara yang menggembirakan? Petik 2. Kakak magang senior, kamu tidak perlu mengatakan apa yang hatimu tidak pikirkan. Pria bernama Zhou mendengus dan pergi. Pada saat ini, hanya pria berwajah lembut yang tersisa. Matanya tenang dan berisi tatapan seolah-olah dia tidak bisa sepenuhnya memahami sesuatu. Dia berbisik pada dirinya sendiri, paviliun awan ungu, pilihan guru benar-benar menarik, saudara magang junior Sun Yun, tampaknya guru benar-benar kehilangan kepercayaan padamu. Adapun Wang Lin, setelah dia melangkah ke lingkaran cahaya oval, penglihatannya kabur dan dia muncul di dunia putih yang luas. Dia tidak bisa melihat di mana tempat ini berakhir. Seolah-olah dia berada di luar angkasa. Berdiri di sini menyebabkan rasa kesepian muncul di hatinya. Mata Wang Lin berbinar dan tanda kesepian di hatinya menghilang. Menarik, tempat ini bisa menyebabkan perubahan di hati saya. Wang Lin menyebarkan perasaan ilahi seperti orang gila ke segala arah. Dengan tahap awal perasaan ilahi transformasi jiwa, dalam beberapa saat segala sesuatu dalam beberapa puluh ribu kilometer muncul di pikirannya.
Ujian pertama akan menguji hati Daoku, Wang Lin merenung sebentar. Tepat pada saat ini, sosok buram muncul di hadapan Wang Lin dan mulai berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Wang Lin melihat ke atas, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Sosok itu perlahan mendekat, menampakkan wajah cantiknya. Dia adalah Li Muwan. Li Muwan memandang Wang Lin dan mengungkapkan senyum bahagia. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi Wang Lin tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Tak lama kemudian, Li Muwan menjadi cemas dan berjalan beberapa langkah mendekat. Wang Lin memandang Li Muwan dan berbisik, apakah ini percobaan pertama, ilusi yang terbentuk dari hati Dao saya, ini tidak sulit sama sekali. Wang Lin menghela nafas, lalu dia mengambil satu langkah dan cepat pindah ke samping Li Muwan. Dia meraih pinggangnya dan tersenyum. Dao hati, Dao hati. Li Muwan mengungkapkan senyum tipis dan dia menghilang bersama Wang Lin. Di sekte nasib surgawi, di bawah pohon bohi, pemuda yang tampak lembut berseru dan matanya mengungkapkan cahaya misterius. Kecuali guru salah, orang ini memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Orang biasa hanya melakukan dua hal untuk percobaan pertama. Mereka menenangkan diri untuk menghindari semuanya atau mencoba menerobos dengan paksa. Orang ini memang menarik. Dia memutuskan untuk mencari Dao. Bab 479 Dao. Menarik. Metode orang ini sama dengan metode magang junior saudara Sun Yun. Namun, saudara magang junior, Sun Yun, bertahan selama 67 hari. Aku ingin tahu berapa lama dia bisa bertahan. Pria berwajah lembut itu mengusap dagunya dan menunjukkan senyum yang mustahil dilihat. Tatapannya tenang, tetapi ada sedikit cahaya misterius yang melintas di matanya. 3 cobaan dari Sekte Nasib Surgawi diciptakan oleh Alsir secara pribadi. Dia membelah kekosongan untuk membuat ruang khusus untuk 3 percobaan berlangsung. Hanya setelah melewati 3 cobaan, seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk menjadi murid Sekte Nasib Surgawi. Ini adalah aturan yang ditetapkan di batu, jadi tidak ada yang bisa mengubah ini. Pada saat ini, di dalam percobaan manusia, ada selubung yang menutupi seluruh area. Di tengah-tengah area ini terdapat tempat seperti surga. Tempat ini dipenuhi dengan bunga, burung, dan pohon willow. Ada beberapa gonggongan dari anjing juga, tapi bukannya merusak ketenangan, mereka lebih seperti gonggongan untuk membangunkan seseorang dari tidurnya. Surga ini adalah sebuah desa. Meskipun tidak banyak penduduk desa, mereka semua saling menghormati dan rukun. Rumah ketiga dari ujung utara desa memiliki halaman sendiri. Meski rendah hati, jika ada yang melihatnya, mereka akan berpikir itu sangat nyaman. Ada beberapa paku rumput ekor rambut emas di depan gerbang, menunjukkan bahwa itu musim semi. Ada tumpukan besar kayu bakar di dalam halaman dan di dekatnya ada beberapa kursi kayu dengan meja kayu di tengah. Di atas meja ada poci teh dan beberapa cangkir teh. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan kerutan sedang duduk di kursi dan minum teh. Meskipun rambut orang ini semuanya putih, dia sama sekali tidak terlihat tua. Setelah minum teh, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam rumah. Di dalam rumah seorang anak laki-laki sedang memegang pisau kecil dan mengukir di atas sebatang kayu merah. Orang tua itu mengungkapkan senyuman lembut. Dia sangat tenang saat melihat anak laki-laki itu. Tak lama kemudian, hidung bocah itu berkerut, lalu dia menatap lelaki tua itu dan segera berlari ke arahnya. Dia bertanya, dengan suara lembut, siapa kamu sebenarnya? Orang tua itu meletakkan cangkir tehnya, mengusap kepala anak itu, dan tersenyum. Aku adalah yang kamu katakan aku. Anak laki-laki itu hendak berbicara, tetapi pada saat ini, sebuah suara serius datang dari dalam rumah. Hu Zi, jangan ganggu kakekmu. Kembali ke ukiran. Petik 2. Bersamaan dengan suara itu, seorang pria parubaya membuka tirai dan keluar dari rumah. Anak laki-laki itu tidak berbalik. Dia menghela nafas sebelum melirik pria tua itu. Dia kemudian kembali ke rumah dan mulai mengukir sekali lagi. Namun, ada keraguan mendalam di matanya. Laki-laki itu memperhatikan anak laki-laki itu sebentar, lalu dia duduk di sebelah laki-laki tua itu, menuangkan teh yang sama kepada lelaki tua itu, dan berkata, "Ayah, aku akan pergi ke gunung besok." Orang tua itu masih menatap anak laki-laki itu dengan lembut. Setelah mendengar pria parubaya itu, dia mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Untuk apa kamu pergi ke gunung? Suara seorang wanita datang dari pintu masuk.
Seorang wanita tua dengan kepala penuh dengan rambut putih memegang sekeranjang sayuran masuk. Pria parubaya dengan cepat bangun, menerima keranjang, dan berkata, "Ibu, saya mendengar dari Erniu dari sisi timur desa bahwa mungkin ada harimau di pegunungan. Jadi kami pergi bersama dengan beberapa orang untuk melihat apakah itu ada di sana. Jika beruntung, kita bisa mendapatkan kulit harimau untuk membuat mantel baru untuk ayah." Petik 2. Wanita tua itu membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat pria tua itu masih menatap cucunya sebelum menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Hari-hari berlalu dari hari ke hari, tetapi pria parubaya itu masih belum kembali setelah dia pergi. Wanita tua itu menunggu dengan penuh semangat siang dan malam, tetapi yang akhirnya kembali adalah mayat yang tidak lengkap. Dia pingsan karena kesedihan dan tidak pernah terbangun lagi. Sekarang hanya kakek dan cucu yang tersisa di rumah ini. Anak laki-laki itu masih belajar mengukir dan lelaki tua itu masih memperhatikan dari samping. Pada hari ini, lelaki tua itu dengan lembut bertanya, "Apakah kamu sudah selesai belajar mengukir?" Anak laki-laki itu mengangkat kepalanya, dengan tenang menatap orang tua itu, dan berkata, "Aku masih belum melakukannya. Mengukir terlalu sulit. Tidak peduli apa yang saya lakukan, saya tidak bisa mempelajarinya." Orang tua itu merenung sedikit, lalu dia menghela nafas dan berkata, "Berapa kali kamu mencoba?" Anak laki-laki itu mengangkat kepalanya, dengan tenang menatap orang tua itu, dan berkata, "Ini adalah yang ke-83 kalinya." Waktu berikutnya tidak lama lagi. Petik 2. Orang tua itu menghela nafas. Masih belum mau mengakhirinya. Anak laki-laki itu menatap ke langit. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa ini harus diakhiri? Kehidupan seperti ini cukup bagus selain fakta bahwa aku tidak tahu siapa kamu." Petik 2. Anda mengulangi siklus ini berkali-kali, dan setiap kali hal-hal yang terjadi ditetapkan. Tidak akan ada perubahan. Anda tahu bahwa setiap orang yang pergi tidak akan kembali karena Anda telah mengalami semua ini berkali-kali. Masih bisakah kamu tidak melihatnya? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Orang tua itu mengangkat cangkir teh dan meletakkannya di samping mulutnya, tapi dia tidak minum. Anak laki-laki itu menarik pandangannya, melihat ukiran kayu di tangannya, dan setelah sekian lama dia berkata, "Apakah ini waktunya untuk mengakhiri?" "Tidak, ini bukan." Di dalam sekte nasib surgawi, di bawah pohon Bodhi, ekspresi pria berwajah lembut itu menjadi sangat serius. Dia menatap kekosongan di hadapannya dan matanya menjadi gelap. 83 hari, orang ini pasti tidak biasa. Bahkan saudara magang junior Sun Yun hanya bertahan 67 hari. Meskipun ketiga pencobaan itu adalah ujian, jika seseorang dapat memperoleh pencerahan darinya, maka itu adalah kesempatan surgawi. Tiga cobaan adalah hal-hal yang hanya dapat dialami oleh setiap orang sekali seumur hidup, dan Master menghabiskan banyak usaha untuk membangunnya. Wang Lin ini bisa bertahan 83 hari dalam percobaan pertama, orang ini tidak bisa tinggal. Petik 2. Wajahnya menjadi lebih suram dan ekspresinya ragu-ragu. Kemudian tangannya membentuk segel dan cahaya berwarna pelangi muncul dari tangannya. "Saudara magang junior masa depan, biarkan aku membantumu." Dengan itu, dia menunjuk ke depan dan cahaya berwarna pelangi menghilang di kejauhan. Di dalam percobaan manusia, anak laki-laki itu masih mengukir ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di langit, seberkas cahaya berwarna pelangi muncul, melepaskan sinar cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya ini sangat agresif. Kemanapun itu bersinar, surga mencair seperti besi panas ditempatkan di salju. Aroma bunga tidak lagi menutupi area tersebut. Rumah-rumah desa semuanya lenyap, berubah menjadi asap putih yang perlahan menghilang. Rumah-rumah itu menghilang satu persatu di bawah pancaran cahaya sampai hanya rumah ketiga dari ujung utara desa yang tersisa. Tatapan anak laki-laki itu menampakkan cahaya misterius, lalu dia berhenti mengukir dan tiba-tiba melambaikan pisau di tangannya. Sinar cahaya perak melesat keluar ke cahaya berwarna pelangi di langit. Suara yang menghancurkan bumi datang dari langit, lalu gelombang kejut itu menghilangkan semua kabut di sekitar area tersebut. Cahaya berwarna pelangi mulai berkedip seperti lilin yang tertiup angin. Tapi tak lama kemudian, cahaya berwarna pelangi mulai bersinar secara misterius dan kembali bersatu. Cahaya berwarna pelangi berubah menjadi sepasang mata yang sepertinya bisa melihat melalui apapun, dan tatapannya tertuju pada bocah itu.
Mata bocah itu menjadi dingin, lalu dia melambaikan tangan kanannya dan semua potongan kayu di halaman terbang ke udara. Tangan anak laki-laki itu dengan cepat bergerak, mengirimkan gelombang cahaya perak dalam jumlah besar ke arah serutan kayu yang telah jatuh ke tanah. Dalam sekejap, ukiran rumah dan penduduk desa muncul. Anak laki-laki itu menjabat tangannya lagi dan semua ukiran dinyalakan oleh nyala api hantu. Nyala api pada awalnya kecil tetapi dengan cepat tumbuh dan mulai menyebar. Desa, penduduk desa, bunga, burung, dan lain-lain semuanya muncul kembali. Tempat ini sekali lagi kembali menjadi surga. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi menghilang sekarang. Meskipun suara anak laki-laki itu lembut, itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sepasang mata di langit menatap bocah itu dan tak lama kemudian menghilang. Di bawah pohon Bodhi di Sekte Takdir Surgawi, mata lelaki berwajah lembut itu berbinar dan dia bergumam pada dirinya sendiri, jadi begitulah adanya. Dao orang ini terkait dengan siklus reinkarnasi. Tidak heran dia bisa bertahan 83 hari. Setiap hari dia mengalami satu siklus reinkarnasi dan dengan demikian meningkatkan pemahamannya tentang siklus reinkarnasi. Di dalam percobaan manusia, lelaki tua itu menghela nafas, berdiri, memandangi anak laki-laki itu, dan dengan lembut berkata, ke-84 kalinya akan segera dimulai. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Petik 2. Anak laki-laki itu menunduk untuk melihat ukiran kayu yang masih belum berhasil dia selesaikan setelah 83 siklus. Ukiran itu adalah milik seorang wanita. Mari kita lanjutkan, ini adalah pencarian Dao, dan arti sebenarnya di balik percobaan manusia. Jauh di dalam sekte nasib surgawi. The Alsir telah menutup matanya dan sedang berkultivasi di tengah altar hitam jauh di dalam sekte Heavenly Fate. Dia tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan senyum puas, dan berkata, anak ini sangat baik. 10 hari kemudian, di dalam surga percobaan manusia, seseorang keluar. Ini adalah pertama kalinya bocah itu keluar dari halaman. Pada langkah pertama dia masih laki-laki, pada langkah kedua dia remaja, dan pada langkah ketiga dia berubah menjadi seorang pemuda. Rambut pemuda itu bergerak tanpa angin dan dia mengenakan jubah putih salju saat dia berjalan keluar dari surga selangkah demi selangkah. Di tangannya dia memegang pahatan kayu. Akhirnya pahatan itu selesai. Ukiran itu adalah milik seorang wanita yang lembut, cantik, dan seperti peri. Mulutnya membentuk senyuman seterang matahari dan matanya memancarkan ekspresi bahagia. Pemuda ini adalah Wang Lin. Tanpa setidaknya 100 siklus, bagaimana seseorang bisa mencari Dao? Tanpa setidaknya 1000 tahun kultivasi, bagaimana seseorang bisa mencari Dao dari surga? Ujian manusia ini menarik. Mata Wang Lin saat ini damai. Cobaan ini membuatnya mengalami perubahan misterius. Namun, dia menyembunyikan perubahan itu dengan sangat baik, jadi sangat sulit untuk diperhatikan. Matanya bahkan lebih jernih dari sebelumnya, seperti langit berbintang. Wang Lin menghilang dari kehampaan dan keluar dari pengadilan manusia. Uji coba bumi menguji kultivasi. Apakah kamu siap? Apakah kamu berani masuk? Petik 2. Kenapa aku tidak berani? Wang Lin samar-samar tersenyum dan mengangkat kepalanya. Bab 480 Paviliun Awan Ungu. Lokasi uji coba bumi adalah dunia merah. Pilar api ditembakkan dari tanah dan ke langit. Wang Lin berdiri diam saat dia melihat sekeliling, ekspresinya tetap tenang. Tempat ini menguji kultivasi, tapi saya tidak tahu dengan cara apa. Wang Lin melangkah maju sambil merenung. Tepat pada saat ini, dari celah tidak jauh, pilar api melesat ke udara. Api berubah menjadi sosok merah menyala di langit. Orang ini memiliki kepala penuh dengan rambut merah yang bergerak tanpa angin. Itu tampak seperti banyak tentakel yang bergerak. Dia melipat lengannya di depan dadanya dan dua cahaya hantu muncul di wajahnya yang kacau. Suara dingin keluar dari mulut sosok berapi-api itu. Saya adalah penjaga percobaan bumi. Kalahkan aku dan kamu bisa melanjutkan. Petik 2. Wang Lin dengan tenang melihat sosok itu, lalu tanpa sepatah kata pun dia maju ke depan. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia mendorong tangannya ke depan. Kekuatan besar tiba-tiba muncul dari dalam Wang Lin dan berkumpul di hadapannya. Wang Lin dengan lembut berkata, istirahat. Tubuhnya bersinar keemasan dan mata sosok yang berapi-api itu tiba-tiba menyala. Sosok itu dengan cepat mundur dan menggerakkan lengannya yang terlipat untuk memblokir.
Dengan keras, pasir itu tertiup angin, kemudian retakan muncul di bumi dan mulai menyebar dengan cepat ke seluruh tanah. Sosok yang berapi-api itu dengan cepat mundur. Kedua tangannya sangat berantakan. Setelah dia berhenti, dia menatap Wang Lin dengan matanya yang berapi-api. Wang Lin berhenti dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia kemudian melihat sosok itu dan dengan tenang berkata, "Mundur." Sosok yang berapi-api itu merenung sedikit dan kemudian membungkuk ke arah Wang Lin. Dia kembali menjadi nyala api dan menghilang ke tanah. Wang Lin dengan tenang melihat ke kejauhan. Mungkin akan ada lebih banyak hal seperti ini yang akan menguji kultivasinya. Pasti ada seseorang di sekte takdir surgawi yang memata-matai saya dari luar. Wang Lin tersenyum tipis. Daripada terus maju, dia melangkah mundur. Saya menghentikan uji coba bumi. Dengan itu, sosok Wang Lin menghilang dari dalam persidangan. Pada saat ini, di bawah pohon Bodhi, pria berwajah lembut itu mengerutkan kening dan matanya dipenuhi ketidakpastian. Orang ini sangat menentukan dalam menyerah. Sayangnya, saya tidak dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat sejauh mana kultivasinya. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia, kultivator transformasi jiwa tahap awal tidak banyak. Dalam sekejap, matanya menjadi jernih, dia tidak lagi mengerutkan kening, dan senyum kembali ke wajahnya. Dia tidak berbalik tapi dengan lembut berkata, "Kakak magang junior ketiga, aku sudah beberapa hari tidak melihatmu. Apakah perjalananmu lancar?" Petik 2. Dengan kakak senior memikirkanku, tentu saja perjalananku mulus. Suara feminin datang dari kejauhan. Pada saat yang sama, seorang pemuda berkulit putih berjalan ke depan. Setelah beberapa langkah, dia sampai di bawah pohon Bodhi. Orang ini adalah pemuda yang ditemui Wang Lin di planet perdagangan, Bai Wei. Pria berwajah lembut itu berbalik untuk melihat Bai Wei dan tersenyum. "Kakak magang junior ketiga, apakah kamu menemukan hadiah untuk ulang tahun guru?" Bai Wei dengan santai melihat ke dalam kehampaan di kejauhan dan tersenyum. "Hadiah yang saya persiapkan hanyalah mainan kecil yang tidak dapat dibandingkan dengan yang telah disiapkan oleh kakak senior. Apa ini?" Setelah dia berbicara, mata Bai Wei menjadi serius saat dia menatap kehampaan. Matanya menampakkan cahaya misterius. Hati pria berwajah lembut itu bergetar sejenak dan dia berkata, "Orang ini adalah murid kehormatan yang diambil guru di planet Suzaku. Dia tiba beberapa bulan yang lalu dan sedang menjalani 3 cobaan sekarang. Dia saat ini sedang menjalani sidang ketiga." Petik 2. Itu dia. Mata Bai Wei berbinar saat dia berkata, "Jadi itu sebabnya." Mang yang tampak lembut itu berpura-pura dengan santai berkata, "Guru mengatur agar dia tinggal di paviliun awan ungu." Paviliun awan ungu. Cahaya misterius di mata Bai Wei menghilang dan digantikan oleh rasa dingin. Setelah merenung beberapa saat, dia perlahan berkata, "Kakak senior, saya masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan tinggal. Beri aku salah satu dari 3 rerumputan daunmu yang berumur 3000 tahun dan aku akan memberimu kristal api untuk itu. Bagaimana dengan itu?" Petik 2. Pria berwajah lembut itu tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa. Pergi saja ke guaku dan minta anak laki-laki itu membawakannya untukmu." Petik 2. Bai Wei menggenggam tangannya. Setelah memandangi kekosongan, dia menghilang. Pria berwajah ramah itu mengusap dagunya dan menunjukkan ekspresi lelah saat dia berpikir, mengapa Tuan mengatur agar orang ini tinggal di paviliun awan ungu? Jika dia ditugaskan di tempat lain, dia akan memiliki jalan yang lebih mulus, tapi sekarang dia dilemparkan langsung ke dalam api. Uji coba surga menguji domain seseorang. Pada saat ini di dalam persidangan surga, Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus dengan mata tertutup. Dia sedang berpikir. Setelah menyerah uji coba bumi, dia masuk ke sini dan memulai uji coba di sini. Dia telah duduk di sini selama 30 hari sekarang. Dalam waktu 30 hari ini, Wang Lin terus-menerus merenungkan misteri pengadilan surga. Ketika dia berada di sini, dia merasa bahwa wilayah kekuasaannya paling dekat dengan surga. Ketika dia berada di sini, dia merasa seperti dia bisa menyentuh langit hanya dengan mengangkat tangannya. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin sudah melupakan konsep waktu. Dia hanya duduk di sana tanpa bergerak dan sepanjang waktu dia tidak pernah mengeluarkan domainnya. Wang Lin tidak terburu-buru, jadi saat dia terus duduk di sana, dia memiliki perasaan yang samar bahwa dia telah mencapai batas sesuatu. Menggabungkan semua siklus dan pengalaman yang telah dia lalui, kata Dao perlahan muncul di dalam jiwanya.
Ini adalah hari ke-51 yang dihabiskan Wang Lin berada di dalam ujian surga. Pada hari ini, dia membuka matanya dan terbangun dari kultivasinya. Tidak ada cahaya di matanya, tapi ada cahaya misterius yang menjentik di dalam dirinya. Dia duduk di sana berpikir dan kemudian mengungkapkan senyuman tipis. Pencobaan manusia, bumi, dan surga bukanlah ujian tetapi kesempatan. Jika Anda memahaminya, maka Anda memahaminya. Jika Anda mencapai pencerahan, maka Anda memperoleh pencerahan. Jadi begitulah. Wang Lin mengulurkan tangannya dan berdiri melihat sekeliling. Dia tersenyum dan berkata, "Saya melepaskan cobaan surga." Setelah mengatakan itu, dunia di sekitarnya menjadi buram seolah-olah berputar. Itu berputar cepat dengan Wang Lin di tengah dan kemudian segala sesuatu di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Wang Lin masih berdiri di tempatnya sebelumnya. Saat ini ada seseorang yang memakai warna ungu di depannya. Ada senyum lembut di wajahnya saat dia melihat Wang Lin. Saudara magang junior Wang Lin, saya Zhao Xingxia. Di antara murid master generasi pertama, saya telah berada di sekte paling lama. Anda bisa memanggil saya kakak tertua. Petik 2. Wang Lin memandang orang ini, lalu dia menggenggam tangannya dan berkata, Wang Lin menyapa kakak tertua. Zhao Xingxia tersenyum tipis, lalu dia menunjuk tangannya dan berkata, ikuti saya, saudara magang junior Wang Lin. Guru telah mengatur agar Anda tinggal di paviliun awan ungu. Petik 2. Dengan itu, Zhao Xingxia memimpin jalan dan Wang Lin mengikutinya. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan pergi jauh ke pegunungan. Saat mereka terbang, Zhao Xingxia berbicara sepanjang jalan, memberikan beberapa deskripsi rinci tentang sekte nasib surgawi. Orang ini penuh dengan humor dan pandai berbicara. Dia bisa menyampaikan maksudnya dengan mudah, dan ini memungkinkan Wang Lin untuk memiliki pemahaman sederhana tentang sekte nasib surgawi. Wang Lin bertanya, kakak tertua Zhao, berapa banyak murid yang dimiliki senior Alsir? Zhao Xingxia tersenyum tipis, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depannya. Awan di depan mereka tiba-tiba pecah, menciptakan lorong. Saat dia berjalan menuju lorong, dia tertawa dan berkata, saudara magang junior, guru telah menerima total 7 murid. Kami dibagi menjadi merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Kami berdua termasuk dalam divisi ungu. Petik 2. Divisi ungu, mata Wang Lin berbinar. Zhao Xingxia menghela nafas dan berkata, di antara 7 divisi, divisi ungu kami adalah yang paling lemah. Ah, setelah kamu berada di sini untuk sementara waktu, kamu akan secara alami mengetahuinya, jadi aku tidak akan banyak bicara. Petik 2. Setelah terbang beberapa saat melalui pegunungan, puncak yang menuju awan muncul di hadapan mereka. Ada menara yang sangat mewah di puncak gunung. Menara ini mengeluarkan cahaya ungu yang menerangi area sekitarnya. Menara itu seperti sumber dari semua ungu di dunia. Hanya dengan melihatnya saja akan membuat hati seseorang bergetar. Saudara magang junior Wang Lin, ikuti aku. Zhao Xingxia menyerbu langsung ke puncak gunung dan Wang Lin mengikutinya dari dekat. Ada murid sekte surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang berkultivasi di puncak gunung dan di kaki menara. Melihat mereka semua, setidaknya ada 10.000 orang. Di belakang gunung ada banyak rumah yang menutupi seluruh gunung. Ada murid yang belajar Dao, mempraktikkan teknik, atau berkultivasi. Hanya dengan sekali pandang, Wang Lin menghitung bahwa setidaknya ada 100.000 murid di sini. Gunung ini terlalu besar, terutama gunung belakang, yang tampak tak berujung. Itu seperti naga raksasa yang terbaring di sana. Jika seseorang tidak hati-hati, dia akan dengan mudah kehilangan dirinya dalam sekte yang sangat besar ini. Zhao Xingxia menggenggam tangannya dan tersenyum tipis. Tempat ini adalah divisi ungu dari sekte nasib surgawi. Saudara magang junior Wang Lin, di sebelah barat adalah tempat paviliun awan ungu berada. Jika Anda menyebarkan akal ilahi Anda akan menemukannya. Aku masih punya pekerjaan penting, jadi aku tidak akan menemanimu. Petik 2. Wang Lin mengangguk, menggenggam tangannya ke arah Zhao Xingxia, dan terbang ke arah barat seperti kilat. Wajah Zhao Xingxia masih mengungkapkan senyum lembut itu tanpa perubahan apapun, tetapi cahaya misterius melintas di matanya. Saat Wang Lin terbang, dia mendengus dingin. Saat pertama Wang Lin melihat Zhao Xingxia, dia mengenalinya sebagai orang yang mencoba menyela dalam persidangan manusia. Namun, kemampuan Wang Lin untuk merencanakannya sangat dalam, jadi dia mempertahankan wajah poker yang bagus.
Tak lama setelah itu, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menemukan sebuah istana memancarkan aura ungu samar. Di depan istana ada 3 kata besar. Paviliun Awan Ungu. Sekte nasib surgawi ini terlalu besar. Jika saja divisi ungu saja sudah begitu besar, saya bertanya-tanya seberapa besar 6 divisi lainnya. Sekte utama pasti lebih tak terbayangkan dari ini. Mata Wang Lin berbinar saat dia mendarat di depan Paviliun Awan Ungu. Tepat saat dia akan mengambil langkah maju, dia mengerutkan kening dan menatap ke dalam istana. Dia melihat seseorang keluar dari Paviliun Awan Ungu. Orang ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun ungu yang dihiasi bunga emas. Dia memiliki wajah yang imut dan menawan, tetapi saat ini itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Lin. Kamu tidak bisa masuk ke sini.